Setelah melakukan perjalanan lintas waktu ke Douluo, aku menjadi cucu dari Dewa Pedang Chen Xin, dan dijodohkan dengan Ning Rongrong. Tepat ketika aku membangkitkan 7 pembunuhan pedang 5 jiwa. Dan menguji kekuatan jiwa bawaan penuh, Anda mendapatkan sistem Hextech. Menghadapi tugas pertama, Anda memilih untuk bermalas-malasan. Selama 3 tahun ke depan, Anda tidak dapat melakukan kultivasi apapun. Setelah 3 tahun. Setelah Anda menyerap cincin jiwa, Anda dapat menerobos lebih dari 30 level berturut-turut. Malah selama 3 tahun, menanamkan cincin jiwa. Hal baik macam apa ini? Jelas memiliki jiwa bela diri tingkat atas, kekuatan jiwa bawaan penuh, DLL. Langsung bermalas-malasan selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, Ling Fengzi benar-benar tidak tahan dengan Anda. Ling Rongrong juga tidak mau menikah dengan Anda. Sampah seperti itu. Saat menguji kekuatan jiwa, dia meminta pembatalan pertunangan di depan seluruh sekte. Akibatnya, Anda sudah meminta kakek Anda, Dewa Pedang Douluo, untuk menyiapkan cincin jiwa. Di tempat, Anda menerobos lebih dari 30 level berturut-turut dan menjadi guru jiwa. Saat ini, Anda dibawa oleh Dewa Pedang Douluo ke depan alun-alun sekte kaca berkilau kibao. Ketika dia melihat Anda muncul lagi, alun-alun yang awalnya cukup tenang tiba-tiba dipenuhi dengan banyak suara bising. Anda secara alami juga merasakan banyak tatapan menghina. Pada saat yang sama, Ling Rongrong, yang seperti dikelilingi oleh bintang-bintang, juga memperhatikannya. Secercah penghinaan melintas di matanya. Shen Lang, sampah pengecut, bagaimana Anda bisa pantas untuk putri ini? Hari ini, saya akan mempermalukan Anda di depan umum. Dan memberitahu semua orang siapa jenius nomor 1 dari sekte kaca berkilau kibao. Ling Rongrong teringat 3 tahun lalu. Belum lagi membangkitkan pedang 7 pembunuhan, dia juga memiliki kekuatan jiwa bawaan penuh. Seketika, dia menutupi semua cahayanya. Bahkan ayah kandungnya memperlakukan Anda lebih hangat daripada dirinya sendiri. Pada saat itu, kecemburuan yang ekstrim memenuhi seluruh hatinya. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan mengambil kembali semua ini. Dia adalah jenius nomor 1 dari sekte kaca berkilau kibao. Selanjutnya, Ling Rongrong. Saat ini, giliran Ling Rongrong untuk naik ke atas panggung dan menguji kekuatan jiwanya. Ling Rongrong yang naik ke atas panggung mendengus dingin dan mengangkat dagunya dengan angkuh. Terutama ketika melewati sisi Anda, dia segera mengerti dari matanya bahwa pihak lain pasti mengejek dirinya sendiri. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tetapi segera kembali normal. Dia mendengus dingin di dalam hatinya, tunggu saja. Aku akan melihat apakah kamu masih bisa tertawa nanti. Kakek, lihat, inilah yang kau ingin aku nikahi. Jika kau memperjuangkannya kembali, cucumu, aku masih bisa hidup dengan baik, melihat punggung Ling Rongrong. Anda ingin melahirkannya, berbicara kepada Dewa Pedang Douluo di sisi Anda. Rongrong masih terlalu bodoh. Sword Douluo juga menggelengkan kepalanya, dan pada saat yang sama merasa sedikit beruntung dalam hatinya. Jika tidak, jika Ling Rongrong dan cucunya benar-benar menikah, akan sulit baginya. Tapi jangan khawatir, tunggu aku membuat kakek bangga, kakek pasti akan mencari waktu. Secara pribadi berbicara dengan pemimpin sekte untuk membatalkan pertunangan. Sword Douluo mengusap kepalamu. Dia berkata, bagaimanapun juga, membatalkan pertunangan bukanlah hal yang terpuji. Cukup selesaikan secara pribadi. Itu bagus, kamu mengangguk. Jika kamu benar-benar menikahi Ling Rongrong. Bagaimana aku bisa menikahi Qian Rensue? Upacara pernikahan tingkat 20. Pada saat ini, tetua yang bertugas menguji upacara pernikahan. Suara yang menakutkan itu terdengar, yang segera menyebabkan banyak orang berseru. Putri kecil baru berusia 9 tahun, kan? Berusia 9 tahun dan akan menjadi guru jiwa agung. Bakat ini sangat melawan langit. Sayang sekali. Bakat putri kecil kita sangat kuat, tetapi dia bertunangan dengan orang yang tidak berguna. Sungguh pemborosan. Selanjutnya, Shen Lang. Pada saat ini, namamu dipanggil. Shen Lang sudah berbaring selama 3 tahun. Mengapa masih diuji? Itu benar. Orang yang hanya tahu cara bergantung pada orang tua, dan masih naik untuk diuji setiap tahun. Tidak merasa malu. Mendengar namamu, berbagai suara diskusi segera datang dari bawah, bahkan di depan Sword Douluo. Mereka tidak takut. Tentu saja, lebih banyak orang sebenarnya diatur oleh Ling Rongrong dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk membuatmu malu di depan umum, untuk meningkatkan dirimu, sehingga kamu dapat membatalkan pertunangan nanti. Bahkan Sword Douluo membantah, dia juga bisa punya alasan. Pedang tua, mengapa kamu secara pribadi menemani cucumu yang tidak berguna hari ini? Datang ke sini tidak cukup memalukan? Bone Douluo di samping Sword Douluo berkata dengan sinis. Hehe, tunggu saja. Ketika kamu terkejut hingga rahangmu jatuh. Sword Douluo juga tidak berdebat. Dia juga tahu. Bone Douluo sebenarnya baik untuk cucunya, tetapi cucunya mengatakan, selama 3 tahun berlalu, dia akan memberinya kejutan. Jika dia tidak bisa melakukannya, biarkan Sword Douluo menghukumnya sesuka hatinya. Pada saat itu,
Melihat penampilanmu yang percaya diri, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai cucunya. Tetapi dalam 3 tahun ini, dia hampir ditusuk hingga patah tulang punggungnya oleh saudara baiknya ini. Sungguh pahit menelan empedu. Aku ingin melihat kejutan apa yang dimiliki anak ini. Douluo Tulang berkata demikian, tapi dia masih menyimpan harapan. Ketahuilah bahwa musuh bebuyutannya tidak pernah berbicara omong kosong, yang membuat rasa ingin tahunya bertambah. Bocah bau, kuharap kau bisa membuat kakek bangga hari ini. Jika tidak, aku tidak akan punya muka untuk bertemu leluhur keluarga Chen setelah aku mati. Suara Douluo tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia tidak yakin. Melihat punggung cucunya, dia tidak bisa menahan diri untuk berdoa dalam hati. Kau langsung mengabaikan sayap tangga di sekelilingmu. Memandang dengan santai, lalu berjalan menuju kristal penguji. Melihat kepercayaan dirimu ini, semua orang juga merasa sedikit berbeda. Mungkinkah anak ini berlatih secara diam-diam? Bahkan Ling Rongrong yang berdiri di samping pun merasa sedikit berbeda dan mengerutkan kening. Namun, saat kau meletakkan tanganmu di atasnya, mata tetua yang bertanggung jawab atas pengujian itu menunjukkan kekecewaan. Ketika dia dengan acuh mengumumkan bahwa kekuatan jiwa adalah tingkat 10, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menarik sudut mulut mereka. Berpura-pura apa? Aku pikir anak ini benar-benar berubah. Sudah 3 tahun, anak ini tidak pernah mengecewakan kita. Masih kekuatan jiwa tingkat 10. Pergi, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Percaya bahwa anak ini akan berkultivasi? Lebih baik percaya babi betina bisa memanjat pohon. Melihatmu masih memiliki kekuatan jiwa tingkat 10, bahkan tidak berani menyerap cincin jiwa. Semua orang langsung memutar mata. Orang tua, ini yang kau sebut kejutan? Gu Douluo tertawa marah. Dia melirik Suor Douluo dengan mata menyipit dan berkata, benar-benar kejutan yang tidak berubah. Jika kau terus seperti ini, membiarkan anak ini tidak belajar apapun, apakah kau pantas untuk leluhur keluarga Chen? Kali ini Suor Douluo terdiam karena dia memang tidak bisa membantah. Tapi dia tetap tidak banyak bicara. Dia melihat ekspresimu yang tidak berubah sedikit pun. Dia tahu, dia masih memilih untuk mempercayai cucunya. Kadang-kadang, cinta kakek nenek memang begitu tidak masuk akal. Tanpa diduga, masih ada 1 menit lagi. Kau melihat sistem. Hitungan mundur 3 tahun itu, tersisa 1 menit. Tidak, sekarang hanya tersisa lebih dari 50 detik. Tidak ada perubahan ekspresi apapun. Aku sudah bermalas-malasan selama 3 tahun, tidak ada bedanya dengan waktu sesaat ini. Kemudian dia berfantasi tentang orang tua di rumah, memberinya tatapan, kau urus saja, aku yakin padamu. Melihat tatapan itu, jantung Jian Douluo yang khawatir akhirnya tenang. Jantung Ling Rongrong yang khawatir juga ikut tenang. Tadi dia benar-benar mengira kamu. Sampah ini, diam-diam berusaha keras di belakangnya. Ternyata masih sampah yang sama seperti sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia melirik ayahnya sendiri. Dan ketika melihat tatapan ayahnya, kilatan dingin melintas di mata Ling Rongrong, kemudian dia berjalan ke sisimu dan mengangkat dagunya. Seolah menggerogoti dirimu, dia berkata dengan dingin, Shen Lang, aku merasa kita tidak cocok. Aku ingin memutuskan pertunangan denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang awalnya tertarik segera berhenti, satu persatu melebarkan mata mereka. Memandang kedua orang di atas panggung tinggi, mirip dengan kerumunan yang menonton pertengkaran di pinggir jalan. Ya Tuhan, mata Anda terbuka. Putri kecil kita akhirnya sadar. Pada saat yang sama, berbagai suara diskusi dari sekte terus terdengar. Hanya saja, tidak peduli seberapa baik pemulihan Jian Douluo dan seberapa besar dia menyukai Ling Rongrong. Melihat Ling Rongrong benar-benar ingin memutuskan pertunangan dengan cucunya di depan begitu banyak orang. Wajahnya yang tanpa ekspresi juga menjadi suram. Apakah ini berarti Jian Douluo saya mudah diganggu? Jika itu orang lain, dia pasti sudah menebasnya dengan pedang. Melihat ketenangannya, Gu Douluo di samping merasakan amarah Jian Douluo yang hampir tidak bisa ditahan. Dengan cepat meraih pergelangan tangan yang terakhir, Jian Douluo kemudian menekan amarah di hatinya dan melirik Ning Fengzi. Ning Fengzi juga dengan cepat menunjukkan ekspresi meminta maaf. Rongrong, apa yang kamu lakukan? Ning Fengzi dengan cepat berpura-pura tidak tahu bahwa Ling Rongrong akan melakukan ini, dan memarahi putrinya dengan keras. Pernikahan ini adalah apa yang aku katakan dengan mulutku sendiri saat itu. Apakah kamu bisa membatalkannya begitu saja? Selain itu, Xiao Lang hanya bermain-main untuk sementara waktu. Bakatnya ada di sana, bahkan lebih baik darimu. Jika kamu terus kehilangan kesabaran dan menjadi manja, percaya atau tidak, aku akan mengurungmu selama 3 hari. Ayah, aku tidak mau menikah dengan orang ini. Sampah yang tidak berguna. Orang yang ingin dinikahi Ling Rongrong adalah orang yang memiliki gelar bangsawan di usia muda. Sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, dia secara alami tahu apa arti memutuskan pertunangan di depan umum. Jian Douluo dalam hati mencibir, teringat kata-kata cucunya tadi malam. Kakek, percaya atau tidak, besok Ling Rongrong akan memutuskan pertunangan di depan umum. Lalu, Ning Fengzi akan maju untuk menengahi,
memaksa kita untuk memutuskan pertunangan. Sekarang dia masih ingat ekspresi bercanda cucunya. Dan ekspresi penuh ejekan, awalnya dia tidak percaya. Lagi pula dia telah melindungi sekte Qibao Liuli. Selama bertahun-tahun, Ning Fengzi seharusnya tidak melakukan ini. Bahkan jika dia tidak tahan lagi. Dia akan berbicara secara pribadi dengannya, lagi pula membatalkan pertunangan di depan umum terlalu memalukan. Tapi dia tidak menyangka. Ning Fengzi benar-benar melakukannya, tapi saat ini dia masih tidak percaya bahwa Ning Fengzi akan melakukan ini. Sama seperti dia sangat percaya pada cucunya, Ning Fengzi juga dia saksikan tumbuh dewasa. Tapi hal berikutnya. Jika masih seperti yang diharapkan cucunya, maka dia tidak bisa tidak percaya. Apakah kau tidak mendengar? Ayahmu menyuruhmu untuk tidak hidup, perintah orang tua, perkataan Mak Comblang. Sebenarnya kau ingin mengatakan membatalkan pertunangan saja, kau menatap Ning Rongrong, menunjukkan ekspresi mencemooh. Sangat mirip dengan penjahat dengan kekuatan yang kurang, karena kau ingin mengungkap wajah asli Ning Fengzi. Agar kakekmu yang bodoh itu, melihat wajah asli Ning Fengzi. Menurutmu, Ning Fengzi dan Tang San adalah satu kelompok, sekali pukul. Tidak akan ada orang baik. Benar saja, ketika mendengar kalimat ini, ekspresi Ning Fengzi menjadi lesu sesaat. Aku akan maju lagi untuk membela, mengatakan bahwa semuanya salah paham. Akibatnya, kau anak kecil sama sekali tidak punya rasa malu, malah mengikuti perkataanku. Bicara jujur Ning Fengzi juga tidak menyangka. Kulit wajahmu setebal ini, dengan ribuan pikiran, sebagai orang yang cerdik. Wajahnya langsung tersenyum, mengatakan bahwa ini adalah perintah orang tua, perkataan Mak Comblang. Rongrong, jangan membuat masalah, begitu banyak orang melihat, apa kau tidak malu? Ning Rong langsung mengerti. Menghadapi banyak murid sekte Qibao Liuli, dia berkata, baiklah, bukan aku yang ingin membatalkan pertunangan. Jika kau berusaha keras berkultivasi, tidak menyia-nyiakan bakatmu, aku Ning Rongrong pasti tidak akan membatalkan pertunangan. Tapi kau tidak berpikir untuk maju, tidak berusaha untuk berkembang, setiap hari bersenang-senang. Jelas memiliki kekuatan jiwa bawaan penuh, tetapi bahkan cincin jiwa pun tidak berani diserap, sama sekali tidak seperti laki-laki. Sama sekali tidak memiliki tanggung jawab seorang pria, mengapa aku harus menikah denganmu, bahkan jika aku setuju. Menurutmu murid sekte Qibao Liuli akan setuju? Apakah mereka bersedia? Percaya, sekte Qibao Liuli diserahkan di tanganmu, melihat kakek bisa melindungimu sementara. Mungkinkah masih bisa melindungimu seumur hidup? Benar, Rongrong mendengar isyarat ayahnya. Begitu banyak orang yang melihat, bahkan Jian Douluo pun tidak ingin membuat marah banyak orang. Benar putri kecil, sebagai putri kebanggaan sekte Qibao Liuli kita, calon pasanganmu pasti orang yang luar biasa. Putra kebanggaan surga, bagaimana Shen Lang pantas mendapatkannya? Aku juga berpikir begitu. Jika sekte Qibao Liuli diserahkan kepadamu, orang yang hanya tahu cara bergantung pada orang tua ini, aku lebih baik keluar. Sekte Qibao Liuli tetaplah sekte Qibao Liuli, sebagai salah satu dari 3 sekte atas. Tidak boleh dihancurkan di tangan anak ini. Mendengar kata-kata Ling Rongrong yang beralasan, mereka malah bertepuk tangan. Dengan senyum tipis di bibirnya, sama sekali tidak panik. Ling Rongrong berkata, jika kamu membatalkan pertunangan secara pribadi, aku mungkin akan menyimpan sedikit perasaan lama, tetapi kamu malah membatalkannya di depan umum. Tidak hanya menamparku, tetapi juga membuat kakekku malu, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Membuat Ning Fengzi tanpa sadar merasa tegang. Apalagi yang akan dilakukan anak ini? Untungnya kamu masih punya rencana cadangan, jadi tidak perlu panik. Yang lebih membuatmu bingung adalah, Jian Douluo sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah yang akan dibatalkan pertunangannya bukanlah cucunya sendiri. Karena kamu sudah bertepuk tangan, maka aku anggap kamu setuju. Ling Rongrong jelas belum tahu keseriusan masalah ini, wajahnya menunjukkan ekspresi puas, dengan bangga mengangkat dagunya dan berkata, siapa bilang aku setuju? Sudut bibirmu yang terangkat secara alami menunjukkan senyuman. Bukankah kamu bilang kalau aku berusaha keras berkultivasi dan menyerap cincin jiwa, kamu tidak akan membatalkan pertunangan? Kalau begitu, aku akan menyerapnya sekarang untukmu. Saat kamu berbicara, kamu melihat kakekmu dan berkata, barang yang kamu minta untuk dipersiapkan sudah siap sejak lama. Jian Douluo mendengar ini. Matanya berbinar. Dia tahu cucunya akan pamer, hanya saja anak ini memintanya untuk mempersiapkan cincin jiwa dari 3 alam. Apa gunanya? Sudahlah, selama anak nakal ini mampu berkultivasi dengan giat, bahkan jika dia menginginkan cincin jiwa dari 2 binatang jiwa berumur 100.000 tahun di kedalaman hutan Stardou, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membawanya. Siapa suruh dia hanya punya satu cucu kesayangan ini? Kakek Jian. Apa yang sudah dipersiapkan? Gu Douluo tampak bingung. Lebarkan mata anjingmu itu. Lihat baik-baik, bagaimana mungkin cucu Jian Douluo adalah orang yang bodoh? Jian Douluo melirik Gu Douluo, lalu melompat dan berdiri di sisimu. Bertanya pelan, apakah kamu yakin, kelinci kecil? Seperti yang aku katakan, aku menganggapmu sebagai cucuku,
Itu adalah keberuntungan leluhur keluarga Chen kami. Sudut bibirmu terangkat, percaya diri dan flamboyan, Sword Douluo menatap cucunya. Mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu, tetapi anehnya tidak menendangnya, tetapi sepasang mata yang dalam. Penuh dengan aroma amis dan takdir yang dimanjakan, semuanya naiklah, menepuk tangannya. Sword Douluo bertepuk tangan, dan segera 4 binatang jiwa dari pagoda Kibao Glazetile, masing-masing mengangkat binatang jiwa yang hampir mati, muncul di sisi Sword Douluo. Ini adalah binatang jiwa berusia 400 tahun, 700 tahun, 500 tahun, dan 5000 tahun. Bahkan jika kamu bersiap untuk menyerap cincin jiwa. Kamu tidak akan menyerap 4, kan? Itu benar. Mungkinkah seseorang akan menyerapnya? Melihat 3 binatang jiwa dari tahun yang berbeda muncul, semua orang tercengang. Bahkan, Ning Fengzi dan Bone Douluo tercengang. Apa artinya ini? Tidak mungkin. Anak ini akan terus-menerus menerobos ke Soul Douluo, kan? Ning Rongrong, perhatikan baik-baik, aku akan memberitahumu. Apa yang disebut jenius sejati? Kamu melirik Ning Rongrong, lalu membalik pergelangan tanganmu. Pedang tulang sepanjang 5 ci dan selebar setengah ci muncul di tanganmu. Saat ini, pedang pembunuh 7 adalah keadaan awalnya. Setelah mencapai level 97, penampilan pedang pembunuh 7 akan berubah. Kamu mengangkat pedang pembunuh 7 di tanganmu. Berjalan dengan langkah besar menuju binatang jiwa yang berumur. Mencapai 400 tahun, di depan serigala Netherworld, tanpa basa-basi. Langsung mengakhiri nama serigala Netherworld ini dengan pedang, cincin jiwa kuning. Dipilih dari serigala Netherworld ini. Melihat ini, langsung duduk bersila di depan semua orang, memfokuskan perhatian pada pedang pembunuh 7 di tangan kananmu. Dengan daya tarik kekuatan jiwamu, cincin jiwa kuning serigala Netherworld perlahan menuju pedang pembunuh 7 di tangan kanannya. Perlahan terbang mendekat. Saat ini, saat cincin jiwa mendekat, kamu segera merasakan tekanan yang dibawa oleh kekuatan jiwa cincin jiwa yang tebal, bahkan seluruh kerangka. Di bawah tekanan ini, terdengar suara berderit. Namun, sebagai seseorang dengan bakat penuh sejak lahir, dan membangkitkan pedang pembunuh 7 sekaligus, bahkan jika dia tidak melatih kekuatan jiwa dan tubuhnya secara teratur, dia masih bisa dengan mudah mengatasi tekanan ini. Segera, lingkaran cahaya kuning berubah langsung menjadi lingkaran seukuran telapak tangan dan melingkari pedang raksasa di tanganmu. Kau hanya merasakan kekuatan jiwa yang tebal, seperti magma, mengalir panas melalui tangan kananmu. Mengalir ke dalam tubuhmu. Tubuhmu tanpa sadar mulai bergetar. Dewa Pedang Ling. Gunakan metode yang kuajarkan untuk melatih kekuatan jiwa untuk memandu kekuatan ini dan memurnikan tubuhmu. Pada saat ini, suara rendah Jian Douluo terdengar. Kau segera mulai mengendalikan. Kekuatan jiwa di dalam tubuhmu mulai menyalurkan kekuatan ini dan menjelajahi seluruh meridian tubuhmu. Untuk memurnikan tubuhmu. Setelah beberapa saat, kau perlahan membuka mata, memperlihatkan sepasang mata hitam jernih, bercahaya, dan penuh percaya diri. Pedang pembunuh 7 di tangannya juga memiliki sentuhan cahaya hitam yang aneh. Menjadi semakin tajam. Terdengar suara, poof, aura di tubuhmu berubah. Dari seorang praktisi jiwa pemula, kau bisa menarik hextech berwarna sekali. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Tunggu sebentar untuk menariknya. Mungkinkah anak ini menyembunyikan kekuatannya selama ini? Ning Fengzi mengerutkan kening. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan bahwa dia masih memiliki rencana cadangan, dia tidak bisa menahan diri untuk rileks dan senyum gembira muncul di wajahnya. Dia berkata, "Selamat Paman Jian, selamat Shenlang karena berhasil menyerap cincin jiwa pertama. Dan menjadi seorang praktisi jiwa. Kakek tua, cucu ini. Sepertinya aku salah menilai dia." Secercah keheranan juga melintas di mata Gu Douluo karena dia juga menyadari bahwa saat kau membunuh binatang jiwa untuk pertama kalinya, kau terlalu tenang, tidak seperti anak berusia 9 tahun. Shenlang, mungkinkah kau bisa membuatku terkesan hanya dengan menyerap sebuah cincin jiwa? Ling Rongrong berdiri lagi saat ini. Kau memiliki bakat penuh sejak lahir dan seharusnya sudah menyerap cincin jiwa 3 tahun lalu. Dan langsung memasuki alam praktisi jiwa. Tapi kau tidak belajar apa-apa selama 3 tahun dan baru mulai berusaha sekarang. Apa gunanya? Kau harus tahu bahwa aku sudah berusia 20 beberapa. Selama aku menyerap cincin jiwa, aku akan menjadi seorang praktisi jiwa yang hebat. Dalam hal kultivasi, satu langkah terlambat berarti langkah-langkah terlambat selanjutnya. Bahkan jika bakat bawaanmu penuh, kau tetap tidak bisa menutupi perbedaan 3 tahun di antara kita. Ketika Ling Rongrong melihat putrinya sendiri dan berbicara dengan tidak sopan, wajah Ning Fengzi menjadi dingin. Dia langsung menegur Ling Rongrong. Menurutnya, kau sudah mengambil langkah pertama dan bersedia untuk mulai berkultivasi, maka dengan bakat dan jiwa bela dirinya, dia ditakdirkan untuk menjadi Douluo bergelar. Maka dia secara alami akan menyetujui pernikahan ini. Dia tidak ingin putrinya menjadi bumerang. Apa yang kukatakan adalah fakta,
Ling Rongrong melihat ayahnya seperti saat dia masih kecil. Sekali lagi memihakmu, emosinya langsung naik. Dia menatapmu dan berkata, jika kau punya kemampuan, biarkan dia melampauku dalam 3 tahun. Jika tidak, setelah 3 tahun, pernikahan ini tetap akan kubatalkan. Tidak perlu 3 tahun, beri aku 3 menit, aku bisa melampauimu. Kau langsung berdiri, aku bisa memberitahumu sekarang, bakat kecilmu itu tidak berharga di depanku. 3 menit, aku tidak salah dengar? Mungkinkah saat kau menyerap cincin jiwa, otakmu rusak? Benar, 3 menit, dia ingin berubah dari praktisi jiwa menjadi master jiwa. Dia pasti sedang bermimpi. Mendengar perkataanmu, semua orang tertegun. Jelas tidak percaya, bahkan curiga kau bodoh. Tamat sudah. Lihatlah orang tua, cucumu baru saja berubah, tapi malah menjadi idiot, apa yang harus dilakukan? Douluo Tulang berkata dengan wajah khawatir. Tutup mulutmu jika kau tidak bisa berbicara. Douluo Pedang melotot pada Douluo Tulang. Jika itu orang lain, dia sudah menebasnya dari awal. Hanya saja, sekarang dia tidak berminat untuk berdebat dengan Douluo Tulang, melainkan menatap cucunya dengan penuh harapan. Meskipun dia juga tidak tahu mengapa cucunya begitu percaya diri, tapi dia percaya bahwa cucunya bisa melakukannya. Hahaha, dengar tidak? Bukan aku yang meremehkanmu. Semua orang tidak percaya padamu. Ling Rongrong awalnya bingung, bahkan curiga telinganya bermasalah. Namun, ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, dia menjadi lebih bahagia. Ternyata otakmu yang bermasalah. Lalu bagaimana jika aku berhasil? Kau bermimpi. Ling Rongrong menunjukkan senyum di bibirnya. Kau mengatakan 3 menit bisa melampauku, aku Ling Rongrong, jangankan menikah denganmu, bahkan menjadi pelayan pun. Aku bersedia. Ling Rongrong jelas tidak percaya kau bisa melakukannya. Wajahnya penuh penghinaan. Kalau begitu perhatikan baik-baik, kau langsung bertukar kalimat di dalam hati. Sistem, tunggu sebentar. Kau kemudian merasakan kekuatan jiwa yang sangat besar mulai muncul dari tubuhnya. Dari setiap sel, kekuatan jiwamu langsung meningkat dari level 11 menjadi level 12. Hingga berhenti di level 20, ding. Terdeteksi bahwa Inang belum menyerap cincin jiwa. Sisa kekuatan jiwa akan dikembalikan setelah Inang menyerap cincin jiwa. Bagus kalau bisa terus mengembalikan. Melihat prom sistem, kau menghela napas lega dalam hati. Namun, kejadian beberapa detik ini langsung membuat semua orang yang hadir membelalakan mata dan membuka mulut lebar-lebar. Seolah-olah melihat layar yang sangat luar biasa. Suara bising yang semula juga menjadi sunyi pada saat ini, keheningan yang mencolok. Peningkatan level dalam hitungan detik. Mian ini terlalu luar biasa, bukan? 1 level per detik, hanya dalam 9 detik. Langsung naik dari level 11 ke level 20. Bagaimana anak ini melakukannya? Melihatmu. Dalam beberapa detik singkat, langsung naik dari level 11 ke level 20. Semua orang terkejut. Hahaha, bagus, tidak sia-sia cucuku yang tulus. Sword Douluo melihat adegan ini. Tidak bisa menahan tawa keras. Pada saat yang sama, hatinya yang menggantung akhirnya lega. Namun, sepasang pupil yang dalam masih membawa harapan dan kegembiraan. Cucu yang merangsang menyuruhnya untuk menyiapkan 4 binatang jiwa. Bukankah itu berarti anak ini masih bisa meningkat? Meskipun dia tidak tahu bagaimana cucunya melakukannya. Tapi dia hanya perlu tahu bahwa kau adalah cucunya. Sword tua, apa yang sebenarnya terjadi? Vive Douluo melihat ini dan dengan cepat bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan dengan cemas ingin menggaruk-garuk kepala. Aku bilang aku juga tidak tahu. Apa kau marah? Sword Douluo menggigit kepalanya. Kau juga tidak tahu? Vive Douluo terkejut. Kalau aku tahu, aku tidak akan menderita begitu banyak selama 3 tahun ini. Terutama kau orang tua, biasanya selalu tidak suka melihatku. Sword Douluo berkata dengan marah, sekarang kena tampar, kan? Mulut Vive Douluo berkedut. Tersenyum canggung, itu juga karena aku peduli pada cucu kita, kan? Ini cucuku. Ning Fengzi dan Ling Rongrong di samping juga terkejut. Kedua pasang mata mereka membelalak lebar. Hanya saja pikiran keduanya sama sekali berbeda. Setelah terkejut, Ning Fengzi sangat gembira. Bahkan dia juga ingin mencari tahu. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Tapi dia terlalu malas untuk peduli. Dia hanya perlu tahu. Kau akan menjadi menantuku di masa depan. Dan setelah Ning Rongrong terkejut, kedua mata itu penuh dengan kepanikan yang sulit dipercaya. Tidak, ini tidak mungkin, ini palsu. Pasti aku bermimpi buruk. Karena tadi dia bilang, jika lawannya melampaui dirinya, dia harus menjadi pelayan. Ning Rongrong, sudahkah kau memikirkan cara melayani tuan besar ini? Sudut bibirmu terangkat, sangat puas dengan ekspresi panik Ning Rongrong. Kau harus tahu, selama 3 tahun ini, wanita manja ini sering mengejekmukmu secara diam-diam. Yang lebih penting, wanita bodoh ini berani membatalkan pertunangan di depan umum, tanpa memberimu muka sama sekali. Benar-benar menganggap dirinya Xiaoyan. Tidak perlu perjanjian 3 tahun, aku akan mempermalukanmu hari ini. Yang kumaksud adalah melampauku. Kau hanya sama denganku,
sama-sama level 20. Itu tidak dihitung sama sekali. Sebaliknya, 3 menit yang kau katakan, sekarang sudah berlalu 1 menit. Kau benar-benar keras kepala. 2 menit cukup bagiku untuk menyerap cincin jiwa. Aku ingin tahu apa yang akan kau katakan saat itu. Kau mencibir, dan sekali lagi memanggil pedang 7 pembunuh. Sekali tebas. Menebas harimau bertaring pedang kedua yang hampir mati. Sama-sama cincin jiwa berwarna kuning, tapi cincin jiwa 700 tahun. Jelas lebih padat dan berkilau daripada yang 400 tahun. Kau tidak ragu sama sekali. Segera mulai duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, menyerap cincin jiwa keduamu. Ayah, aku juga ingin menyerap cincin jiwa. Ning Rongrong melihatmu mulai menyerap cincin jiwa, segera dengan cemas menghadap ayahnya. Dengan begitu, dia dan kau akan berada di garis awal yang sama lagi. Tapi entah kenapa, Ning Rongrong, begitu memikirkanmu meminta pedang Douluo menyiapkan 4 monster jiwa, hatinya merasakan firasat buruk. Hanya saja dia tidak percaya, kau benar-benar bisa menembus level 30 secara berturut-turut. Mencapai alam jiwa. Ning Fengzi menatap putrinya, dan berkata, dia tidak ingin melihat putrinya menjadi pelayanmu. Kau harus tahu, anak jiwa itu benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Jika seri, perjanjian pernikahan tetap berlaku. Dia untung besar, mendapatkan menantu Douluo bergelar. Bukankah itu indah? Adapun 2 monster jiwa yang tersisa, Ning Rongrong juga tidak percaya, kau bisa terus menyerapnya. Dengan cepat, kau dan Ning Rongrong membuka mata kalian, keduanya berhasil menyerap cincin jiwa kedua mereka, level mereka mencapai level 21. Sistem mendeteksi. Host berhasil menembus ranah guru jiwa agung, dapatkah Hextech diambil? Apakah akan diambil? Sistem mendeteksi host berhasil menyerap cincin jiwa. Apakah akan terus meningkatkan kekuatan jiwa? Tepat saat kau membuka matamu. Suara sistem berdering lagi. Memang, setiap kali kau meningkatkan ranah besar, kau dapat mengambil Hextech berwarna sekali. Berharap dapat mengambil Hextech yang lebih kuat. Kilatan cahaya keemasan melintas di matamu. Tapi sekarang dia tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Sekarang Chenglang, kau dan aku sama-sama berada di level 21. Taruhan kita secara alami tidak dihitung. Ning Rongrong berkata, tetapi ketika dia melihat tatapan percaya dirimu, nada bicaranya melemah. Bukankah ini belum 3 menit? Sudut mulutmu terangkat, matamu penuh percaya diri. Tidak mungkin. Mungkinkah anak ini masih bisa naik level? Tidak mungkin, benua Douluo. Tidak pernah ada presiden seperti itu. Itu pasti hanya berpura-pura. Aku tidak percaya. Semua orang mendengar ini. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Lebih banyak lagi yang benar-benar mempertanyakan. Jian Laotou, beritahu aku yang sebenarnya. Mungkinkah anak ini benar-benar bisa langsung mencapai sekte jiwa? Douluo kuno penasaran. Hampir kehilangan akal sehatnya. Aku benar-benar tidak tahu. Jian Douluo mengangkat bahunya. Menampakkan ekspresi yang semuanya terkendali. Namun, cucunya telah membuatnya bangga. Tidak masalah apakah dia dapat terus naik level atau tidak. Mungkinkah anak ini masih bisa terus naik level? Ning Fengzi juga melebarkan matanya. Wajahnya penuh perbedaan dan kegembiraan. Bahkan tidak peduli apakah putrinya akan menjadi pelayanmu atau tidak. Terus naik level. Setelah mengucapkan sepatah kata dalam hati, aura di tubuhmu. Di bawah tatapan semua orang yang tidak percaya, sekali lagi melonjak. Dari level 21 menjadi level 22. Kemudian langsung mencapai level 30. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kau melakukannya? Aku juga ingin tahu. Jelas sekali 3 tahun sampah. Akibatnya, melihat tren ini, apakah dia benar-benar akan menyerbu sekte jiwa? Melihatmu benar-benar naik lebih dari 10 level lagi. Semua orang langsung terkejut dan mati rasa. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Jian Douluo tertawa terbahak-bahak. Dia mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Matanya penuh minat dan kebanggaan. Meskipun dia dapat melindungi anak kecil itu seumur hidupnya, tetapi kakek mana yang mau? Memang bagus kalau cucu tidak diharapkan menjadi naga. Pantas saja cucu angkatku. Sword Douluo juga maju dan mengangguk puas. Hehe. Aku tidak tahu lelaki tua bangka mana yang mengatakan bahwa memiliki cucu angkat seperti itu memalukan bagi kakek angkat. Sword Douluo melirik Gu Douluo dan berkata, mustahil, benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin Gulong mengatakan hal seperti itu? Gu Douluo berkata tanpa mengubah ekspresinya. Lagi pula, aku sudah hidup begitu lama. Apa gunanya wajah? Ning Rongrong, dengarkan aku memanggilmu tuan muda. Ning Rongrong tampak kosong dan berhayal. Sudut mulutnya terangkat secara alami, berkata, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Ning Rongrong terhuyung mundur, wajahnya pucat tanpa darah. Riasan yang semula indah telah kabur karena direndam keringat dingin. Dia melebarkan matanya. Pupil matanya memudar, menatap senyum jahatmu dan aura yang melonjak di sekujur tubuhmu. Dia terus menggelengkan kepalanya, tangannya gemetar mencengkeram roknya dengan erat sampai memutih.
Seolah-olah dia ingin merobek kain itu untuk meredakan kepanikan di hatinya. Pada saat ini, pandangannya benar-benar runtuh. Seseorang yang di matanya jelas merupakan anak manja yang tidak berguna, tetapi tiba-tiba berubah menjadi Soul Grandmaster. Bahkan mungkin menjadi Soul Elder. Siapapun tidak dapat menerima ini, ingin mengingkari janji. Senyum dingin muncul di sudut mulut Sword Douluo. Dia bisa mengerti jika pihak lain ingin menyelesaikan pertunangan secara pribadi. Lagi pula, tidak ada gadis yang mau menikahi orang yang tidak berguna. Tetapi pihak lain seharusnya tidak. Seharusnya tidak membatalkan pertunangan di depan umum. Itu tidak hanya menampar wajahnya, tetapi juga membuat kakeknya malu. Karena kamu tidak baik, maka jangan salahkan aku karena tidak adil. Kesalahpahaman, ini semua kesalahpahaman. Xiaolang, sebenarnya ini semua untuk memotivasimu untuk bekerja keras. Ning Fengzi tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk tampil. Jika tidak semua ini akan sulit diakhiri. Wajahnya memancarkan senyum yang lebih ramah dan baik hati dari 3 tahun lalu. Dia berkata, Paman melihat bahwa kamu tidak termotivasi selama 3 tahun terakhir, hatinya hancur dan gelisah sepanjang malam. Jadi, kami membuat rencana ini dengan rongrong, ingin memotivasimu untuk maju. Jelas, rencana kami berhasil. Kamu tidak mengecewakan pamanmu, tidak mengecewakan kakekmu. Aku sudah bilang bahwa gadis kecil rongrong ini. Bagaimana mungkin dia begitu tidak tahu malu? Ternyata itu semua demi Lang. Wu Douluo mendengar ini. Senyum muncul di wajahnya. Apakah kamu tahu semua ini? Semua itu sudah diprediksi oleh Lang Er tadi malam, dalam nada bicara Douluo. Tersirat sedikit kompleksitas dan dingin. Tadi malam kamu sudah meramalkannya Ning Fengzi akan berdiri dan mengatakan ini pada saat ini. Awalnya, dia tidak percaya kata-kata ini, tapi setelah kamu mengatakannya. Dia memikirkan 3 tahun ini, Ning Fengzi. Atau lebih tepatnya, sikap seluruh sekte Qibao Liuli terhadap cucunya, dan semua perkataan yang beredar. Semua itu dia lihat dan dengar, sehingga dia tidak bisa. Tidak mempercayai kata-kata cucunya. Ning Fengzi sebenarnya adalah orang yang sangat picik. Apa maksudmu? Jian Douluo menggunakan transmisi suara spiritual untuk mengatakan bahwa kamu sudah meramalkan tadi malam. Pada akhirnya, Ning Fengzi akan mengatakan ini. Fengzi tumbuh di depan mata kita. Dia seharusnya bukan orang seperti itu, kan? Gu Douluo masih sedikit tidak percaya. Lalu menurutmu, apakah Fengzi akan melepaskan putrinya? Jian Douluo berkata dengan nada yang dalam. Jika dia mengerutkan kening. Maksudmu? Gu Douluo mengerutkan kening dalam-dalam, tampak bingung. Paman Ning, kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu melihat Ning Fengzi dan berkata, karena Ning Fengzi ingin memutuskan pertunangan, maka aku akan mengabulkannya. Tapi bukan dia yang memutuskan pertunangan, tapi aku yang menceraikannya. Apa? Kamu gila? Dia berani menceraikan putri pemimpin sekte di depan pemimpin sekte? Ya, temperamennya terlalu buruk, kan? Mungkinkah dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali? Ini sama saja dengan menampar wajah pemimpin sekte. Melihatmu ingin menceraikan Ningrong, orang-orang di tempat kejadian berseru lagi. Kamu harus tahu bahwa Ningrong adalah permata sekte Qibao Liuli. Bakat dan jiwa bela dirinya adalah yang terbaik. Jika ada bantuan Ningrong, kekuatan tempurmu pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kamu ingin menceraikan Ningrongrong. Jian Laotou, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan Lang Er terus seperti ini? Bagaimana situasinya nanti? Gu Douluo juga terkejut. Dia melihat ke arah Jian Douluo, menunjukkan ekspresi sulit. Mengapa hanya putri Ning Fengzi yang diizinkan memutuskan pertunangan dengan cucuku di depan umum, tapi cucu Jian Douluo tidak diizinkan menceraikan putrinya? Jian Douluo tanpa ekspresi, jelas ingin mendukung cucunya sampai akhir. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Ning Fengzi memilih lubang yang dia gali sendiri, maka dia harus bertanggung jawab untuk membelinya, jika penanganannya tidak memuaskannya. Dengan semangat ini, sekte Qibao Liuli sendiri tidak akan tinggal, kan? Dengan kekuatannya sendiri dan bakat cucunya. Di seluruh benua Douluo, kemana dia tidak bisa pergi? Ekspresi Ning Fengzi sangat rumit, kadang merah, kadang hijau. Saat ini, dia sangat menyesali putrinya karena ide buruk ini, pada saat yang sama. Semakin membenci Anda karena menyembunyikan kemampuan Anda, bahkan dia curiga Anda sengaja membuatnya jijik, tetapi pihak lain adalah anak kecil di bawah 10 tahun. Bagaimana bisa intriknya begitu dalam? Mungkinkah Sword Douluo? Tetapi mengapa pihak lain melakukan ini? Mungkinkah itu agar Anda menjadi penguasa sekte Qibao Liuli di masa depan? Begitu benih keraguan tertanam di hati seseorang. Maka duniawi tidak penting baginya. Menceraikanku? Kamu berani menceraikanku? Tapi putri dari sekte Qibao Liuli. Mengapa kamu berani menceraikanku? Ningrongrong benar-benar kehilangan akal sehatnya saat ini, menatapmu dengan wajah penuh kebencian. Berbicara tentang apakah saya masih cucu Sword Douluo? Mengerutkan bibirnya, berbicara tentang mengapa hanya Anda yang diizinkan untuk membatalkan pertunangan di depan umum. Tidak bisakah aku menceraikanmu? Sekarang kamu tahu kamu malu, ketika kamu membatalkan pertunangan di depan umum barusan.
Mengapa kamu tidak memikirkan perasaanku? Ning Rongrong. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari penjelajah waktu sepertimu? Langsung dibuat tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dengan cepat dia bereaksi dan berkata, jika bukan karena Anda tidak berguna. Hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang, apakah saya akan membatalkan pertunangan? Benar, itu salahmu. Saya sama sekali tidak salah. Benar-benar salahmu. Benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu akan tertawa karena marah. Jadi, jika saya orang biasa, Anda akan membatalkan pertunangan? Jika saya jenius, Anda akan menjilat wajah Anda untuk menikah dengan saya? Anda sama sekali tidak memanjakan Ning Rongrong. Berbicara tentang Anda yang mencintai kesenangan duniawi. Benar, ini adalah pilihan Anda sendiri. Tetapi yang salah adalah Anda membatalkan pertunangan di depan umum. Bahkan menghasut para murid sekte Kipoliuli untuk membenci saya. Hari ini saya pasti akan menceraikan pernikahan ini, bahkan Dewa Raja pun tidak akan mengubah keputusan saya. Cukup, Ning Rongrong masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Ning Fengzi, yang menatap putrinya dengan tatapan dingin. Ning Rongrong segera ketakutan dengan tatapan ayahnya ini, bahkan pada saat ini. Dia merasa asing, hanya saja, ketika Ning Fengzi melihat ke arahmu. Ekspresi wajahnya segera menunjukkan senyum, mengatakan bahwa karena Lang Er tidak menyukai Rongrong, maka pernikahan ini akan dibatalkan. Namun, sekte Kipoliuli akan selalu menjadi rumahmu. Melihat ayahnya yang begitu asing. Ning Rongrong merasa putus asa saat ini. Ning Fengzi. Ning Fengzi, kamu benar-benar orang yang luar biasa. Anda memandang Ning Fengzi dan mencibir dalam hati, tetapi di permukaan Anda menunjukkan senyum polos, mengatakan bahwa Anda benar. Jangan khawatir, aku juga akan menganggap Qibao Liu Lizong sebagai rumahku sendiri. Bagimu, Qibao Liu Lizong juga memiliki nilainya sendiri. Fondasi dari 3 sekte atas ada di sini. Diriku masih membutuhkannya. Lebih penting lagi, diriku masih ingin menikahi. Sayang Qian Rensui, tentu membutuhkan Qibao Liu Lizong untuk melakukan sesuatu. Ning Rongrong hanyalah putri yang manja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan bayi Qian Rensueku? Dan ingin menikahi bayi Qian Rensui. Maka harus menyelesaikan wanita tua Bibi Dong ini. Oh ya, ada juga dewa sebelumnya, Tang San. Qian Rensui tampaknya melihat Tang San saat kompetisi guru jiwa. Sangat mengagumi dan ingin merekrutnya, lalu Diu Xuan. Melihat Tang San yang menjadi tampan, dia sedikit tergerak. Sepertinya aku harus berpartisipasi dalam kompetisi 5 jiwa agung. Kalahkan Tang San. Hanya saja, tim Shrek Tang San itu agak aneh, masih memiliki sesuatu. Jika aku ingin mengalahkannya, aku harus menemukan orang yang cukup kuat, atau aku bisa menjadi cukup kuat untuk melakukan segalanya sendiri. Kamu sudah mulai berpikir, bagaimana cara menaklukkan Qian Rensui? Baguslah. Ning Fengzi menghela napas lega. Bagaimanapun, pihaknya bersalah terlebih dahulu. Jika kamu dalam kemarahan mengumumkan pemisahan dari Qibao Liu Lizong, maka jangan dipikirkan lagi. Sword Douluo pasti akan ikut pergi. Saat itu, Qibao Liu Lizong tidak hanya kehilangan seorang jenius yang memiliki potensi menjadi Douluo bergelar, tetapi juga akan kehilangan seorang Douluo bergelar yang sangat kuat. Tentu saja ini bukan yang ingin dia lihat. Hari ini untuk merayakan Lang Er yang menerobos 3 alam berturut-turut dan putri kecilnya mencapai guru jiwa agung. Sekte mengadakan perayaan besar. Ning Fengzi berpikir sejenak, lalu dengan suara berat berkata kepada banyak murid. Tetua sekte. Lalu dia berbicara secara pribadi kepadamu, itu juga bisa dibilang. Paman meminta maaf kepada Rongrong untukmu. Paman terlalu memanjakan Rongrong. Kuharap Lang Er tidak memasukkannya ke hati. Paman, aku tahu. Rongrong masih kecil, wajar jika dia tidak mengerti apa-apa. Aku akan selalu menganggap Qibao Liu Lizong sebagai rumahku sendiri. Kamu menunjukkan senyum polos. Lalu mengerutkan kening dan berkata, hanya saja aku punya satu hal yang ingin kuminta bantuan Paman Ning. Katakan saja apapun. Selama Paman Ning bisa melakukannya, tidak akan ada penolakan. Ning Fengzi langsung senang mendengar kamu meminta bantuannya. Dia tidak takut kamu meminta bantuannya. Aku hanya takut kamu tidak meminta apapun untuk dirimu sendiri. Aku butuh 5 juta koin jiwa emas, ya kan 5 juta koin jiwa emas. Tunggu, Ning Fengzi tertegun. Lang Er, untuk apa kamu memerlukan begitu banyak koin jiwa emas? Paman Ning, aku punya kegunaan besar, tapi aku belum bisa mengatakannya sekarang. Kamu sengaja memasang ekspresi sulit. Jika Paman Ning merasa terlalu banyak, tidak banyak, tidak banyak. Aku hanya butuh 5 juta koin jiwa emas. Koin jiwa emas di kartu hitam ini lebih dari 5 juta. Karena Lang Er membutuhkannya. Anggap saja ini hadiah dari Paman untuk perayaan terobosan ke alam penguasa jiwa. Ning Fengzi mengeluarkan kartu emas hitam. Mengatakan itu juga merupakan ujian untuk melihat apakah dia benar-benar bisa menembus ke alam penguasa jiwa. Jika dia bisa. Apa artinya beberapa juta koin jiwa emas ini? Seorang penguasa jiwa berusia 9 tahun, seorang Douluo bergelar. Sudah menjadi kepastian. Tinggal melihat berapa usia kamu bisa mencapai Douluo bergelar. Jika kamu bisa menjadi Douluo bergelar termuda,
maka sekte ubin kaca bertujuh harta karun akan berada di antara tiga sekte atas. Harus dipindahkan ke posisi pertama. Terima kasih, Paman Ning. Kamu segera mengambil alih Ning Fengzi. Kartu hitam yang diserahkan. Sebagai bisnis yang tersebar di seluruh benua Douluo, bahkan bersahabat dengan keluarga kekaisaran kerajaan Tiandou. Ning Fengzi, yang juga merupakan guru putra mahkota, menghabiskan 5 juta koin jiwa emas untuk menyesuaikan senjata tersembunyi Tang San. Kamu merasa pihak lain akan memberikan uang ini, jadi kamu memintanya. Adapun tujuan uang ini. Sudut mulutmu sedikit terangkat, dan kamu sudah punya ide di dalam hatimu. Anehnya Shrek, jika aku bisa mencuri beberapa dari mereka, atau bahkan membeli Akademi Shrek secara langsung. Apakah Tang San tidak akan begitu luar biasa? Atau aku langsung bergabung dengan Akademi Shrek? Gaya Akademi Shrek akan menjadi bias. Sudut mulutmu terangkat, menunjukkan senyum jahat. Hanya saja, menyadari bahwa ini berada di tengah keramaian, dia segera menarik kembali senyumnya. Memegang kartu hitam itu dengan kedua tangan, dia sangat gembira. Benar-benar anak kecil, 5 juta koin jiwa emas. Biarkan diriku menyelesaikan badai ini. Ning Fengzi tampak sehat. Hatinya juga menghela napas lega. Segera setelah itu, kamu menyerap cincin jiwa ketiga di depan umum. Kekuatan jiwamu melonjak lagi hingga 40 lebih. Menyerap cincin jiwa keempat dan menjadi penguasa jiwa termuda dalam sejarah. Ini membuatmu sebelumnya. Para murid sekte yang penuh penghinaan menunjukkan ekspresi seperti melihat hantu. Di wajah dan mata mereka. Bahkan di dalam hati, mereka tidak berani lagi meremehkanmu. Bahkan tidak ada kecemburuan. Karena begitu orang menyadari perbedaan yang terlalu besar antara dirinya dan orang lain. Dalam hati hanya ada rasa iri dan kekaguman. Jiwa 9 tahun melihat lelaki tua itu, kamu memiliki cucu yang baik. Jika Shenmo dan istrinya masih hidup, mereka pasti akan sangat bangga. Gu Douluo tampak bersemangat. Bahkan wajahnya memerah, tetapi ketika dia melihat Jian Douluo, sedikit kesedihan melintas di matanya. Gu Douluo segera menutup mulutnya dan menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Karena kematian putra dan menantu Jian Douluo telah menjadi rasa sakit seumur hidup Jian Douluo, seperti duri yang menusuk jantungnya. Dan itu adalah jenis yang tidak bisa dicabut. Karena itu, dia sangat memanjakan dan menyayangi. Satu-satunya cucunya ini, juga satu-satunya keturunan keluarga Lao Chen. Di malam hari, kamu melihat di tempat tidur. Jian Douluo yang sudah mabuk, dengan lembut menutupi selimut, lalu memegang tangan kakekmu. Tetapi tepat ketika kamu berencana untuk pergi dan kembali ke halaman kecilmu untuk pergi ke Hex. Tangan Jian Douluo tiba-tiba menggenggam tanganmu, lalu membuka kedua mata itu. Mata yang penuh dengan perubahan dan dalam, menggunakan nada paling lembut, mengatakan kata-kata yang paling mendominasi. Lang Er, tidak peduli bagaimana kamu berhasil mencapai tingkat jiwa dalam satu hari, atau rahasia apa yang ada padamu. Tetapi aku hanya tahu bahwa kamu adalah cucu Jian Douluo Cheng Xinku, dan aku akan selalu menjadi dukungan terkuatmu. Selama kakek masih di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Mendengar ini, tubuhmu sedikit bergetar. Mata memerah, lalu berpura-pura tidak peduli, dan tertawa. Kakek, jangan terlalu sentimental di malam hari. Aku mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Jangan terlalu merindukanku. Tetapi yang datang bukanlah pertanyaan, melainkan dengkuran Jian Douluo. Melihat ini, kamu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lalu dengan hati-hati menutupi Jian Douluo yang telanjang di luar dengan selimut, lalu menuangkan segelas air panas. Dan meletakkannya di samping, lalu pergi dengan tenang. Setelah kamu pergi, Jian Douluo tidak membuka matanya, hanya sudut mulutnya yang menggantung senyum puas dan bangga. Air mata yang rumit dan menyakitkan menetes dari sudut matanya. Keluarga Lao Chenku. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak berguna? Hanya saja waktu berlalu terlalu cepat, seolah-olah kemarin. Aku masih tidak tahu bagaimana memanggil kakek kepada si kecil, hari ini dia tiba-tiba tumbuh sebesar ini. Kembali ke halaman kecilmu, kamu mandi dan berbaring di tempat tidur. Mulai memeriksa keterampilan jiwa sendiri. Keterampilan jiwa pertama, koneksi bayangan pedang, saat mengaktifkan keterampilan jiwa. Pedang pembunuh 7 memancarkan cahaya jernih, kecepatan serangan protagonis langsung meningkat 200%, dapat dalam vaksin. Terus-menerus meluncurkan 5 bayangan pedang. Setiap bayangan pedang membawa 120% dari kerusakan dasar, dan bayangan pedang akan menghasilkan sedikit ketajaman. Menarik musuh, sehingga sulit untuk menghindari serangan lanjutan. Keterampilan jiwa kedua, angin puyuh memotong langit. Pedang pembunuh 7 menebas sabit berbentuk bulan sabit yang terbungkus angin puyuh berwarna jernih, kecepatan terbang pedang sangat cepat. Dimanapun ia melewati, udara mengeluarkan deru tajam, setelah pedang menyentuh target. Akan menghasilkan pusaran bilah angin kecil, menyebabkan kerusakan sayatan berkelanjutan pada musuh, sambil mengurangi kecepatan gerakan musuh sebesar 20%. Berlangsung selama 5 detik. Keterampilan jiwa ketiga, formasi pedang kekosongan sengit, memasukkan pedang pembunuh 7 ke tanah. Dengan pedang sebagai pusat, menyebar keluar formasi pedang perak ke sekeliling, dalam jangkauan formasi pedang.
Langsung memadatkan lusinan pedang terbang kekuatan jiwa yang berputar, pedang terbang akan secara otomatis mengunci musuh. Meluncurkan serangan, setiap pedang terbang menyebabkan 120% kerusakan dasar, formasi pedang berlangsung selama 5 detik. Selama periode itu, musuh yang memasuki formasi pedang, kecepatan gerakannya berkurang 30%, dan akan menerima serangan berkelanjutan dari pedang terbang. Keterampilan jiwa keempat, tebasan penghancur pasukan. Saat menggunakan keterampilan ini, segera memasuki status tubuh yang kuat selama 3 detik. Selama periode itu, mengabaikan semua efek kontrol seperti pusing, penahanan, dan tarikan, meluncurkan tebasan tanpa henti. Tebasan membawa 300% kerusakan dasar, dan dapat menghancurkan keterampilan pertahanan musuh yang lebih rendah dari kekuatan jiwa sendiri. Menyebabkan tanda penghancur pasukan pada target yang terkena, musuh dengan tanda, dalam 5 detik berikutnya. Ketika menerima serangan lain dari protagonis, kerusakannya meningkat 25%, dan kecepatan gerakannya berkurang 20%. Sangat melemahkan kemampuan bertarungnya. Ya, 4 keterampilan jiwamu, semuanya adalah keterampilan jiwa pembantaian utama. Pedang pembunuh 7, sebagai jiwa bela diri pembantaian nomor 1 di benua itu, kamu telah memutuskan. Jalur masa depanmu, yaitu 9 keterampilan jiwa, semuanya adalah keterampilan jiwa pembantaian utama. Menarik kembali pikiranmu, kamu membuka antarmuka sistem, dan mulai menarik hextech berwarna milikmu. Karena 11 tahun kemudian, yaitu ketika kamu berusia 20 tahun, Aula Roh akan menyerbu sekte Ubin Kaca 7 Harta Karun di malam hari. Waktu yang tersisa untukmu hanya 11 tahun. Dalam 11 tahun ini, kamu setidaknya harus mencapai Douluo bergelar. Ketika Tangsan berusia 20 tahun, dia hanya level 60-an. Oleh karena itu, hextech adalah kartu trufmu untuk mengubah takdir dalam sehari. Tentu saja kamu bisa mengabaikannya, tetapi kamu tahu, dengan karakter kakek. Selama Sword Douluo tidak marah, Sword Douluo tidak mungkin mengabaikannya, dengan 5 jiwa dan kekuatan jiwa bawaan yang penuh. Tidak mungkin diselamatkan. Bahkan jika bisa disergap sebelumnya, dengan kekuatan setelah 5 kekuatan jiwa mencapai Soul Sovereign. Itu juga tidak akan membantu. Oleh karena itu, chat saya, sistem hextech adalah kuncinya. Kuharap sistem kecil tidak mengecewakanku. Kau menatap dirimu sendiri. 3 kesempatan untuk menarik hextech, secerca harapan melintas di matamu, lalu kau mengklik untuk menarik. Kulihat antarmuka sistem di depanmu, muncul 3 hextech perak. Yang pertama, sendok perak. Segera mendapatkan lebih dari 10 kekuatan jiwa, efeknya kembali seperti dulu. Jika itu muncul saat kau adalah Douluo bergelar, aku pasti akan memilihnya. Tapi sekarang aku hanyalah Soul Sovereign. Belasan kekuatan jiwa akan menyia-nyiakan 1 hextech. Itu tidak sepadan. Kau merenung sejenak, lalu melihat yang kedua, harta perang, saat seekor binatang jiwa terbunuh. Meningkatkan tingkat jatuhnya tulang jiwa sebesar 25%. Meningkatkan tingkat jatuhnya tulang jiwa sebesar 25%? Sepertinya tidak buruk. Matamu berbinar, menunjukkan ekspresi terkejut. Kau harus tahu bahwa di benua Douluo, tulang jiwa adalah barang yang sangat berharga. Kau harus tahu bahwa membunuh binatang jiwa, kemungkinan mendapatkan tulang jiwa sangat rendah. Hanya binatang jiwa di atas 100.000 tahun. Saat mati, kemungkinan menjatuhkan tulang jiwa adalah 100%. Yaitu, Tangsan memiliki aura protagonis. Jika tidak, orang biasa ingin mendapatkan cincin jiwa, entah warisan sekte. Atau, kau punya uang untuk membeli di lelang. Jika tidak, ikut serta dalam kompetisi guru jiwa untuk mendapatkannya. Jadi kau sedikit tergoda, karena harga tulang jiwa sangat tinggi. Tapi kau masih menahannya, dan melihat hextech ketiga, pemain kelas serigala 1. Kecepatan kultivasi kekuatan jiwa meningkat 3 kali lipat, kekuatan keterampilan jiwa meningkat 3 kali lipat. Saat melihat hextech ketiga, kau langsung berdiri dari tempat tidur, dengan wajah penuh kegembiraan. Kau tidak pernah menyangka akan ada hextech yang meningkatkan kecepatan kultivasi kekuatan jiwa, meskipun hanya 3 kali lipat. Tapi kau juga pernah bermain Golden Shovel, tahu bahwa pemain kelas serigala, hextech ini memiliki 123. Artinya, jika aku bisa mendapatkan pemain kelas serigala 3 hextech berwarna ini, kecepatan kultivasi kekuatan jiwaku hanya akan lebih cepat. Mungkin bisa langsung mencapai 10 kali lipat. Selain itu, juga meningkatkan kekuatan keterampilan jiwa 3 kali lipat. Apakah ini perlu dipikirkan? Jadi kau langsung membuat pilihan. Ding dong, selamat. Mendapatkan hextech perak, dengan pemain level 1, kecepatan kultivasi jiwa meningkat 3 kali lipat. Kekuatan skill jiwa meningkat 3 kali lipat. Mendengar notifikasi sistem di telinga Anda, senyum puas muncul di wajah Anda. Dengan hextech ini, memperkuat keterampilan jiwa saya, 1 lawan 1. Saya benar-benar bisa mencapai gelar, di bawah Douluo, tak terkalahkan di tingkat yang sama. Karena masih ada jiwa bela diri ganda. Tetapi selama kecepatan kultivasiku cukup cepat, bahkan Tangsan tidak akan bisa mengejar.
Saya bisa mendapatkan Hextech yang memberi saya jiwa bela diri yang lebih hebat. Itu akan bagus. Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi kemudian mata Anda berbinar. Jika seandainya muncul orang yang ditakdirkan berpasangan, atau orang yang ditakdirkan, apakah aku akan memiliki jiwa bela diri tambahan? Hextech keemasan, dari rendah ke tinggi dibagi menjadi Hextech perak, emas, dan berwarna. Kenapa? Kedua yang saya dapatkan ini perak, Anda tiba-tiba menyadari poin penting. Bukannya perak tidak bagus, tetapi dibandingkan dengan Hextech emas dan berwarna, masih ada perbedaan. Sudahlah, malas memikirkannya, orang harus tahu bagaimana merasa cukup dan bahagia. Anda adalah orang seperti itu, masalah yang tidak bisa Anda pikirkan, Anda malas memikirkannya. Beberapa hal tidak ada saat lahir. Akan sulit untuk memilikinya seumur hidup ini. Anda mulai menarik Hextech ketiga Anda. Segera 3 Hextech perak lainnya muncul di depan Anda. Pakar tahap akhir, saat Anda mencapai level 90. Sebanyak 4,5 juta koin jiwa emas. Melihat ini di game, Hextech yang sangat bagus. Hasilnya di sini mengecewakan. Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibir. Anda sekarang memiliki 5 juta koin jiwa emas. Hasilnya saat mencapai level 90, Anda memberi saya 4,5 juta, sepertinya. Untuk menyesuaikan diri dengan pengaturan benua Douluo, masih banyak hal yang berubah. Anda merasa bahwa pemahaman Anda sebelumnya tentang Hextech yang sering dihasilkan, masih perlu diubah. Game adalah game. Realitas adalah realitas. Kantong harta peralatan kedua, secara acak mendapatkan tulang jiwa milenium terbaik. Sampah macam apa ini? Anda seperti bir yang kehilangan karbonasi, dan duduk kembali di tempat tidur. Melihat Hextech ketiga. Saat melihat Hextech ketiga, Anda langsung membelalakan mata. Pada saat yang sama sedikit kesal, kenapa Hextech ini tidak datang lebih awal? Karena efeknya terlalu abnormal. Itu juga Hextech yang wajib dipilih saat kamu bermain komposisi reroll, tidak terikat konvensi. Kamu tidak lagi terbatas pada kebutuhan untuk menyerap cincin jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa, dan pada saat yang sama menyerap batas usia cincin jiwa. Juga tidak lagi dibatasi, dan tidak perlu khawatir tubuh tidak dapat menopang cincin jiwa. Kekuatan jiwa yang dibawa. Hex ketiga tidak hanya memungkinkan Anda untuk mengabaikan menyerap cincin jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi juga memungkinkan Anda untuk tidak lagi dibatasi oleh batas usia cincin jiwa yang diserap. Sederhananya, Anda sekarang dapat menyerap cincin jiwa berusia 100.000 tahun. Bahkan cincin jiwa jutaan tahun, dan sama sekali tidak perlu khawatir tentang merangsang tubuh saat ini. Tidak dapat menahan cincin jiwa berusia 100.000 tahun atau jutaan tahun. Kekuatan jiwa yang besar itu luar biasa. Anda bersemangat dan sedikit sedih karena Anda telah menyerap 4 cincin jiwa, tetapi Anda segera menyadarinya. Jika Anda tidak meningkatkan, Anda tidak dapat mengekstrak Hex, dan Anda tidak dapat menampar wajah Ning Rongrong di depan umum. Masih pepatah yang sama, kepuasan itu abadi, tidak ada yang sempurna. Anda sudah sangat puas, setidaknya Anda masih dapat menyerap 6 cincin jiwa berusia 100.000 tahun. Hanya saja dengan kekuatan Sekte 7 Harta Karun Kaca saat ini, mereka sama sekali tidak dapat membunuh hutan bintang Dou. 2 binatang jiwa berusia 100.000 tahun di dalamnya. Jadi jika Anda ingin mendapatkan cincin jiwa berusia 100.000 tahun, saat ini itu tidak mungkin. Kecuali Anda dapat memiliki batas usia untuk meningkatkan cincin jiwa, Hex itu. Memikirkan hal ini, Anda mengklik lagi untuk mengekstrak Hex keempat Anda. Yang mengejutkan Anda adalah bahwa kali ini ternyata Hex emas, Yuan antar bintang pertama. Sekarang setiap kali Anda naik level besar, setiap cincin jiwa akan mendapatkan batas usia cincin jiwa selama 4.000 tahun. Kekuatan keterampilan jiwa meningkat sebesar 10%. Benar-benar ada batas usia untuk meningkatkan cincin jiwa, dan itu untuk meningkatkan semua batas usia cincin jiwa. Melihat Hex di depannya, mata Anda berbinar, tetapi Anda menghitungnya. Anda sekarang berada di level 42, dan ada 5 level besar lagi yang dapat ditingkatkan. Dengan kata lain, Anda hanya akan meningkatkan batas usia cincin jiwa selama 20.000 tahun ketika Anda mencapai judul Douluo. Beberapa cincin jiwa Anda di depan tidak cukup untuk mencapai 100.000 tahun. Pertahankan, setidaknya itu akan meningkatkan kekuatan keterampilan jiwa sebesar 50%. Anda menyimpan 1 cincin secara pribadi. Melihat Hex emas kedua, Anda segera mendapatkan 2 Hex yang tidak akan pernah hilang. Cincin jiwa 100.000 tahun terbaik dan 2 tulang jiwa 10.000 tahun. Sistem bahkan tidak berkedip, kan? Melihat tulang jiwa 10.000 tahun langsung diberikan, kamu langsung bersemangat. Tapi kalau bukan karena melihat Hextech emas ketiga, pasti langsung mengambil Hextech ini. Karena Hextech ketiga adalah untuk mengisi semua tulang jiwa, langsung meningkatkan batas usia tulang jiwa 30 tahun. Selanjutnya setiap hari, batas usia semua tulang jiwa akan meningkat 30 tahun. Sehari bisa meningkatkan batas usia tulang jiwa 30 tahun. Setahun 365 hari. Artinya bisa meningkatkan batas usia tulang jiwa 10.000 tahun. 11 tahun kemudian,
Batas usia tulang jiwa pertamaku akan mencapai 120.000 tahun atau lebih. Ini jauh lebih dari memberikan diriku 2 tulang jiwa 100.000 tahun. Jauh lebih hemat biaya. Karena 4 tulang jiwa pertamaku semuanya bisa ditingkatkan menjadi tulang jiwa 100.000 tahun. Dengan begitu, tidak akan terlalu menarik perhatian Istana Wuhun. Bahkan masalah kenaikan pangkatku menjadi guru jiwa, Sekte Ubin Kaca Berkilau 7 harta mungkin akan menekannya. Tapi kalau aku berada di luar, jika aku menunjukkan tulang jiwa 100.000 tahun, pasti akan menarik perhatian Istana Wuhun. Jika memicu efek kupu-kupu, dan membuat Istana Wuhun menyerang Sekte Ubin Kaca Berkilau 7 harta lebih awal, maka akan merugikan. Tanpa kekuatan absolut, terlalu menonjol hanya akan dicekik sejak awal. Sekarang hanya tersisa kesempatan terakhir untuk mengambil Hextech. Berharap bisa mendapatkan kejutan lagi. Kamu dengan penuh harap mengklik pengambilan Hextech ketiga. Kali ini, 3 Hextech emas muncul lagi. Mungkinkah sebelum level 30? Yang muncul adalah Hextech perak. Setelah level 30, yang muncul adalah Hextech emas. Jika mengikuti aturan ini, setelah level 60, bukankah yang muncul adalah Hextech yang didinginkan? Melihat 3 Hextech emas di depannya, sambil berpikir, kamu melihat Hextech emas pertama. Berkat Dewa Liu, saat kamu mencapai level 50, 60, 70, dan 80. Diberikan tulang jiwa 5 hingga 10.000 tahun. Yang terakhir, bahkan langsung memberikan tulang jiwa 100.000 tahun. Sejujurnya, kamu sedikit tergoda. Tapi kamu tetap melihat Hextech emas kedua. Bagaimanapun, yang pertama tidak akan lari. Tidak ada salahnya untuk melihat semua Hextech sebelum membuat keputusan. Cahaya bulan meningkatkan batas usia cincin jiwa terendahmu menjadi 100.000 tahun. Hextech sampah macam apa ini? Melihat Hextech kedua. Sudut bibirmu berkedut, dan kamu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Saat melihat Hextech ketiga, matamu tiba-tiba berbinar, menunjukkan ekspresi gembira. Kerudung anugerah ilahi. Kamu akan mendapatkan kekebalan terhadap semua keterampilan jiwa pengendali, termasuk menjentik, terperangkap dalam kutukan pengekangan, ketakutan, pesona, dan lain-lain. Keterampilan ini dengan sempurna menahan tangsan, matamu berbinar dan menjilat bibirmu dengan gembira. Kamu harus tahu bahwa alasan mengapa mantan istri Tangsan mampu bertarung dan mengalahkan Zhao Wuji adalah karena berbagai senjata tersembunyi. Dan itu juga mengandung racun. Pada saat yang sama, rumput perak biru mantan istri Tangsan juga mengandung racun. Ada juga berbagai keterampilan kontrol, yang paling terkenal adalah lilitan ibu ketujuh. Jika kamu memilih keterampilan ini, mantan istri Tangsan akan benar-benar ditahan olehmu di depanmu. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah senjata tersembunyi Tangsan yang tak terhindarkan, itu saja. Sial, apa yang harus aku pilih? Pada akhirnya, kamu masih memilih kerudung anugerah ilahi, karena keterampilan ini dapat menahan kontrol dan racun Tangsan. Ketika pihak lain ingin bertarung melampaui level dan berpura-pura di depanmu, itu tidak berbeda dengan badut. Lebih penting lagi, kekebalan terhadap kontrol dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis, seperti pesona Xiao Wu. Keterampilan jiwa kombinasi Doulo Pedang dan Doulo Hantu, dan juga ranah gravitasi Titan Grade AP, kamu dapat sepenuhnya mengabaikannya. Adapun tulang campuran, kamu masih memahami kebenaran bahwa kulit tidak bersalah tetapi batu giok bersalah. Tentu saja, kamu tidak harus menggunakannya, tetapi memilikinya tidak cocok, ini lebih baik daripada tidak memilikinya. Ini tidak sesuai dengan kepribadianmu, dan setelah memiliki kerudung anugerah ilahi, ketika menjadi mantan istri Tangsan, itu hanya badut di depanmu. Akhirnya selesai. Melihat dirimu sendiri. Kamu telah mendapatkan 4 hex lagi, wajahmu dipenuhi dengan senyum gembira, karena hex ini dengan sempurna memecahkan masalahnya saat ini. Sekarang yang harus dilakukan adalah pergi ke Akademi Shrek untuk mencuri bakat. Hal-hal seperti pembicaraan dan akuisisi. Sekarang kamu kira kamu berusia 9 tahun dan sekelas dengan Ling Rongrong. 3 tahun kemudian, Ling Rongrong berusia 12 tahun dan pergi ke Akademi Shrek. Jadi tahun ini, sangat mungkin kamu akan bergabung dengan Akademi Shrek bersama Dai Mubai, sementara Ma Hongjun dan Oscar seharusnya sudah berada di akademi. Jika kamu menarik ketiga orang ini, ditambah Zhu Zuqing, 7 monster Shrek tidak akan sesuai dengan nama mereka. Kamu berbaring di tempat tidur, mulai menyusun rencanamu. Adapun Xiao Wu, kamu benar-benar tidak tertarik. Zhu Zuqing, kucing kecil yang tampak dingin ini, jika dilatih dengan baik sejak kecil, masih bisa diterima. Adapun Dai Mubai, dalam bantuan, memang bajingan sejati, tapi tidak masalah bagimu. Tetap harus dipikirkan. Bagaimana membantu Dai Mubai, Ma Hongjun, Oscar, dan Zhu Zuqing mencuci otak mereka. Membuat mereka menjadi pelayanmu. Saat kau berpikir, tanpa sadar tertidur. Ayah, kenapa aku merasa kau sangat baik padaku? Seolah-olah kaulah ayah kandungku. Aku bukan anak kandung. Ning Rongrong menahan kesedihan, menatap ayahnya. Ning Fengzi merasa kasihan dan memeluk putrinya.
berkata bahwa ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Karena semakin baik ayah pada Lang Er tidak akan terlalu mempersulitmu demi aku. Meskipun kalian belum bersama sekarang, hari esok masih panjang. Pertengkaran anak-anak itu normal. Jika kalian benar-benar bersama nanti, sekte Kibao Liuli pasti akan diserahkan padamu. Dan di tangan Lang Er, ayah hanya memiliki seorang putri sepertimu. Jika tidak baik padamu, lalu baik pada siapa? Jika memungkinkan, ayah berharap kau bisa berinisiatif meminta maaf pada Lang Er, dan kalian berdua berbaikan. Ayah dengan malu meminta Anda bertemu kakek dan melanjutkan pertunangan. Aku tidak mau. Aku tidak percaya seluruh benua Douluo hanya memiliki satu orang jenius. Ning Rongrong dengan angkuh mengangkat kepalanya. Berbicara sambil menatap putri kesayangannya, Ning Fengzi menghela nafas dan mengangguk. Berbicara, kau senang saja. Karena menurutnya, kau sudah melampiaskan amarahmu. Pihak lawan meminta 5 juta koin jiwa emas, juga merupakan bentuk niat baik untuk memberinya jalan keluar. Namun, anak ini memiliki banyak rahasia. Aku masih harus mencari cara. Untuk menekan masalah ini, jika tersebar ke aula roh, mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mata Ning Fengzi berkilauan dengan cahaya yang dalam. Bersamaan dengan itu, dengan wajah serius berkata, Rongrong, jika kau benar-benar tidak menyukai Lang Er, maka ayah berharap kau jangan pernah lagi bermusuhan dengan Lang Er. Ning Rongrong menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Terlihat sangat menyedihkan. Segera mengangguk dan berkata, Ayah, aku tahu. Aku bukan anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Segera, Ning Rongrong dari pelukan Ning Fengzi melompat turun dan berkata, aku sedikit mengantuk, aku tidur dulu. Pergilah. Ning Fengzi menatap putrinya, dengan sesuatu yang rumit berkilat di matanya. Pernikahan yang bagus, tapi akhirnya menjadi seperti ini. Benar-benar takdir yang mempermainkan. Dasar bocah kecil, kau benar-benar ingin pergi sepagi ini? Sword Douluo melihat cucu kesayangannya yang tiba-tiba berkata ingin jalan-jalan. Dia langsung merasa sedikit enggan. Tapi yang lebih besar adalah kekhawatiran di hatinya. Dia tahu kau akan pergi, tapi tidak menyangka hari ini. Kakek, kau tahu, tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Tapi jangan khawatir, dengan kemampuanku, siapa yang berani menindasku? Paling banter aku akan langsung menunjukkan identitasku. Kakekku adalah Sword Douluo, siapa yang berani menyentuhku? Kau terlihat sangat bangga. Bocah nakal, Sword Douluo tertawa sambil memarahi, matanya penuh keengganan. Aku khawatir kau akan membuat masalah di mana-mana, dan membuat kakekmu harus membersihkan kekacauanmu. Kakek, pedang pembunuh kakek ini. Tidak boleh sembarangan menusuk pantat orang lain, katamu sambil tertawa. Ya ampun. Dasar bocah kecil, kata-katamu benar-benar tidak pantas. Sword Douluo mengangkat kakinya hendak menendang. Dia bisa membayangkan cucunya akan segera pergi, kaki yang diangkatnya pun diturunkan. Hahaha, kalau begitu ucapanmu benar-benar menjadi kenyataan. Ketika kakek masih muda. Jika kau merindukanku, hubungi aku. Kau menulis serangkaian angka, dan berkata, ini nomor kartuku. Jika merindukanku, kirimi aku uang agar aku tahu kau sehat. Hahaha. Serahkan saja urusan ini pada pamanmu. Saat itu, Ning Fengzi yang mengetahui kau akan pergi berpetualang. Masuk sambil tersenyum licik, dan berkata, pamanmu tidak pandai berkelahi. Tapi dia pandai menghasilkan uang. Paman, bisakah kau memberiku 5 juta koin jiwa emas lagi? Nyaman, inilah rasanya kebebasan. Kau keluar dari sekte 7 harta karun kaca, menarik napas dalam-dalam. Merasakan udara segar yang memenuhi udara, kau tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Inikah dirimu? Pertama kalinya kau keluar dari sekte 7 harta karun kaca. Kali ini, kau tidak membawa apapun. Kau langsung bepergian dengan ringan. Kau naik kereta kuda yang sudah disiapkan sejak lama, mencoba menjadi kusir. Melaju menuju Akademi Shrek. Selain kusir, kau tidak mengizinkan siapapun untuk mengikutimu. Karena kau menyukai kebebasan, bahkan tidak mengizinkan siapapun untuk mengikutimu. Karena kau menyukai kebebasan. Bahkan Sword Douluo tidak datang untuk mengantar. Tetapi bagaimana mungkin Sword Douluo tidak datang? Tidak lama setelah kau pergi, sosok Sword Douluo, Gu Douluo, dan Ning Fengzi muncul di gerbang kota sekte. Fengzi, aku masih khawatir Lang Er pergi. Keselamatanmu kuserahkan pada tetua Gu. Aku harus mengikuti anak itu, kata Sword Douluo kepada Ning Fengzi. Tentu saja, Lang Er masih sangat kecil, aku sebagai pamannya juga khawatir, kata Ning Fengzi sambil mengangguk. Tenang saja. Ada aku di sekte 7 harta karun kaca, tidak akan ada masalah besar. Gu Douluo juga menepuk bahu Sword Douluo dan berkata. Dia melihat kepergian Sword Douluo dan dirimu. Gu Douluo melihat sekte 7 harta karun kaca yang jauh lebih tenang. Tidak bisa menahan diri untuk berkata, kau tahu, jika sekte 7 harta karun kaca kehilangan anak nakal ini, rasanya ada yang hilang di hati. Sword Douluo hanya memiliki satu cucu ini. Dia, Gu Douluo, tidak memiliki cucu. Dia sudah lama menganggapmu sebagai cucunya sendiri.
Sekarang kau pergi. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Pada saat yang sama, di Kekaisaran Bintang Luo, seorang anak laki-laki berambut perak. Dengan pupil ganda bawaan, berusia sekitar 12 tahun, juga mengendarai kereta sendirian. Melintasi Kekaisaran Bintang Luo, menuju Akademi Shrek. Anak laki-laki itu menoleh dengan tatapan tegas. Dan melirik kampung halamannya. Suatu hari aku akan kembali. Saat itu, aturan yang kau tetapkan akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Akademi Shrek, Oscar, kau bilang. Apakah hari ini akan ada siswa baru yang bergabung? Seorang anak laki-laki gemuk, berusia sekitar 9 tahun. Yang terlihat agak bodoh, bertanya dengan bosan kepada seorang anak laki-laki atau remaja berwajah halus. Yang memiliki janggut di sampingnya. Mana ku tahu. Namun, berdasarkan kebiasaan kepala sekolah dan aturan Shrek, sangat sedikit remaja jenius seperti kita. Oscar sambil berkata mengeluarkan sosis panggang. Dan memberikannya kepada Emma Hongjun, berkata, mau makan sosis besarku? Beberapa bulan kemudian, sebuah kereta perlahan tiba di gerbang kota Soto. Tuan muda, kota Soto sudah tiba. Kusir Parubaya di kereta dengan hormat berkata ke dalam kereta. Aku tahu. Di dalam kereta, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun perlahan membuka matanya. Memperlihatkan sepasang mata yang berkilauan seperti galaksi, keluar dari kereta kuda. Kamu berdiri di gerbang kota Soto, memperhatikan para pejalan kaki yang datang dan pergi. Langsung melangkah maju dan masuk, tuan muda pada saat ini, kusir yang mengikuti kamu selama sebulan. Tiba-tiba menatapmu dengan penuh kasih sayang dan air mata berlinang, apakah benar-benar tidak membutuhkan aku untuk mengikuti? Apakah pesona kepribadianku begitu besar? Kamu sedikit terkejut, bukan itu. Tuan muda, aku makan hal-hal yang belum pernah aku makan selama hidupku dalam sebulan terakhir ini. Sudut bibirmu berkedut, pergi. Namun, sebelum pergi, kamu masih diam-diam memberi orang itu 100 koin jiwa, mengikutimu selama sebulan. Tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Tuan muda yang begitu baik, ini benar-benar pertama kalinya aku melihatnya. Terharu ingin menangis, melihat punggungmu yang pergi, air mata kusir berlinang. Cepat minggir, tepat pada saat ini, sebuah teriakan keras terdengar. Seorang pemuda dengan rambut keras kepala datang menunggang kuda, tetapi aku tidak tahu apakah pemuda itu sengaja menungganginya dengan sangat cepat, atau kudanya lepas kendali, melaju dengan sangat cepat. Terlihat akan menabrak tuan muda yang berdiri di depan pintu. Hati-hati. Kusir yang kekar segera akan mengemudikan kereta untuk menabraknya. Tetapi, kuda kereta tampaknya juga ketakutan, sama sekali tidak berani maju untuk menghalangi. Melihat adegan ini, para pejalan kaki di pinggir jalan mengeluarkan seruan kaget. Tepat pada saat genting ini, kamu dengan cepat mundur setengah langkah seperti hantu. Lengan baju hitam berkibar tanpa angin, otomatis mengangkat tangan untuk mengerahkan kekuatan. Di telapak tangan muncul cahaya aura kekuatan jiwa berwarna hijau muda, tepat mengenai punggung kuda, kuda liar yang ganas itu. Terbang keluar seperti layang-layang putus tali, meluncur di udara membentuk garis parabola kekuatan. Terhempas keras di bawah kedai anggur yang berjarak 3 sang, di tengah suara pecahan kendi tanah liat, arak beras yang harum perlahan membasahi kuda yang akan digenggam. Bercampur dengan erangan teredam saat pemuda itu berguling, bergema di jalanan panjang di musim gugur. Melihat adegan ini, jantung semua orang yang tercekat di tenggorokan akhirnya turun. Pada saat yang sama, secercah keterkejutan melintas di mata mereka. Anak kecil ini baru seberapa besar? Satu telapak tangan sebenarnya bisa menerbangkan seekor kuda yang berlari kencang. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Kusir yang kekar segera melompat turun dari kereta. Mengamati Anda dari atas ke bawah, setelah memastikan tidak terjadi apa-apa, dia menghela napas lega. Bagaimana mungkin aku kenapa-kenapa? Periksa apakah si rambut kuning baik-baik saja. Minta Fu pergi. Siapa si rambut kuning? Aku adalah tuan muda rambut matahari gelembung peri nomor 03. Pemuda berambut pirang itu berdiri terhuyung dengan tangkai jerami di kepalanya, mengenakan jaket sutra perak bermotif gulungan rumput. Ada robekan besar di lututnya, tetapi dia tetap menegakkan lehernya dan berteriak ke arahmu. Hanya saja, saat melihat matamu, sebuah ekspresi ketakutan muncul di hatinya, yang membuat Dai Mubai sedikit terkejut. Orang itu jelas terlihat lebih kurus dan lebih muda darinya, tapi kenapa dia merasakan hal seperti itu? Dai Mubai tiba-tiba teringat reaksi pihak lain dan kekuatan tamparan tadi. Dia melihat kudanya. Bersama dengan dirinya, dia bergeser 7 atau 8 meter ke samping. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Mungkinkah anak ini juga datang untuk bergabung dengan Akademi Shrek? Apa kau baik-baik saja? Rambut kuning, melihat Dai Mubai yang berambut kuning. Ekspresi aneh muncul di wajahmu. Mungkinkah rambut kuning mudah menyinggung? Apakah ini dimulai dari benua Douluo? Karena di benua Douluo, Dai Mubai si rambut kuning ini telah meniduri banyak adik perempuan spiritual. Para rambut kuning sebelum melakukan perjalanan waktu juga sangat disukai oleh adik perempuan spiritual. Atau tidak? Aku juga akan mewarnai benda ini menjadi kuning. Jangan panggil aku rambut kuning.
Sudah kubilang. Ini adalah warna rambut peri gelembung matahari nomor 03. Dai Mubai tampak sangat marah. Segera, ekspresi bersalah muncul di wajahnya lagi, dan dia berkata kepadamu, adik kecil. Maaf, tadi adalah pertama kalinya aku menunggang kuda, jadi aku melakukan kesalahan. Untuk mengungkapkan permintaan maafku, kakak akan mentraktirmu makan, pesan yang paling mahal. Sebuah perbedaan melintas di matamu. Melihat Dai Mubai, pihak lain tampaknya tidak memiliki kesombongan seperti di novel aslinya. Namun, begitu memikirkan pendidikan Zhao Wuji, orang bodohlah yang tidak berani menimbulkan masalah. Anda tersenyum tak berdaya. Mungkin alasan utamanya adalah para guru Shrek yang kehilangan rambut itu. Pendidikan yang buruk. Seekor burung hantu mesum, Zhao Wuji yang selalu menimbulkan masalah. Seorang master yang tidak berguna. Bagaimana bisa mereka menghasilkan siswa yang baik? Hari ini, aku akan mengakuisisi mereka semua. Jadikan mereka semua sebagai pekerja paruh waktu untukku. Pecat mereka jika mereka tidak patuh. Jangan sungkan padaku. Aku punya banyak uang. Melihatmu berdiri tak bergerak, Dai Mubai mengira kamu malu. Dengan cepat merangkul bahumu dan berkata, lepaskan dan makanlah, dijamin kenyang. Bisakah aku membawa seseorang? Tidak masalah, bos. Total 100 jin koin jiwa. Melihat mulut bos yang bersuhu 37 derajat, mengucapkan kata-kata sedingin es. Dai Mubai menarik sudut mulutnya, lalu menatapmu dengan tatapan kesal dan kusir di belakangmu. Setengah dewasa menghabiskan uang orang tua. Bahkan jika Anda bertaruh pada seorang kusir. Apakah dia reinkarnasi dari hantu kelaparan? Bahkan jika dia makan 2 babi panggang utuh sendirian. Dia masih membungkus 2 babi panggang utuh untuk dibawa pulang dan dimakan. Lupakan saja, biar aku yang bayar. Tahukah kamu berapa banyak uang yang dimiliki Dai Mubai? Seorang pangeran yang melarikan diri dalam kesusahan? Namun, melihat antusiasme pihak lain, bagaimana mungkin aku merasa tidak enak? Biarkan pihak lain mentraktirku, terutama kusirku ini, yang harus dibawa pergi. Terlalu memalukan. Tidak, aku lebih tua darimu, jadi aku bisa dianggap sebagai kakakmu. Bagaimana mungkin seorang kakak membiarkan adiknya membayar? Selain itu, aku sudah bilang akan mentraktirmu. Bagaimana mungkin kamu yang membayar? Dai Mubai dengan sedih mengeluarkan kartunya. Dia hanya membawa total 10.000 jin koin jiwa saat keluar kali ini. Makanan ini menghabiskan 1% dari kekayaanku. Kalau begitu, terima kasih banyak. Kamu juga tidak membantah. Setelah itu, kamu akan tahu siapa yang jadi kakak. Kali ini, melihat kamu membayar banyak, lupakan saja, saudara Chen. Kamu juga seharusnya bersiap untuk pergi ke Akademi Shrek, kan? Saat keluar dari restoran, ekspresi sedih di wajah Dai Mubai mereda. Dia menatapmu dan bertanya, benar, itu bagus sekali. Kita akan menjadi teman sekelas mulai sekarang, kata Dai Mubai dengan gembira. Kamu tersenyum dalam hati. Rambut kuning kecil, kamu payah, tetapi datang untuk mengakuisisi Akademi Shrek. Di masa depan, kamu harus memanggilku kepala sekolah. Dan tidak lama setelah keduanya pergi, 3 sosok mencurigakan mengikuti di belakangmu dan Dai Mubai. Makan satu kali menghabiskan 100 jin koin jiwa. Kedua anak ini ternyata sangat kaya. Seorang pria kurus kering. Sambil mengisap cerutu kasar, menggelengkan kepala dan bergoyang, sosoknya cabul. Pria itu menatapmu dan Dai Mubai dan berkata, bagus kalau punya uang. Jika tidak punya uang, apa yang akan kita gunakan? Sebuah mata segitiga terbalik. Pria yang tampak mesum dan berminyak dengan wajah yang sama, menunjukkan sedikit keserakahan di sudut mulutnya. Kenapa masih bicara omong kosong? Langsung saja rampok, kalau tidak semuanya akan habis. Seorang pria gemuk dengan perut buncit yang memperlihatkan pusarnya, memimpin untuk mengikuti. Chen saudara, jangan salah paham. Gadis-gadis di kota soto kecil ini, kualitasnya cukup tinggi. Dai Mubai mengikutimu berkeliling, melihat kaki-kaki putih di jalan, dan gadis-gadis muda dan cantik. Mau tak mau berbisik di telingamu, bisakah kamu tidak terlalu mesum? Aku merasa malu bersamamu. Kau melirik Dai Mubai dengan kesal. Dia awalnya berencana mencari Flander dari toko miliknya untuk menyelesaikan jumlah lelang, sehingga Tang San akan memiliki lebih sedikit kartu truf di tahap awal. Akibatnya, Dai Mubai langsung ikut ketika mendengar bahwa kamu akan membeli sesuatu. Hanya saja anak ini, sepanjang jalan menatap gadis-gadis yang mengenakan rok mini. Kadang-kadang dia juga menatap wanita paruhbaya yang masih menarik dengan banyak kulit terbuka. Dia juga tidak apa-apa. Dia bahkan berkomentar di telingaku, rubah mesum memang rubah mesum, kamu sangat mesum. Benar-benar murah untukmu, Chen saudara, kamu masih muda, kamu tidak mengerti wanita, aku mengerti. Setelah kamu mencoba sekali, kamu akan tahu mengapa dikatakan bahwa pria itu pada dasarnya mesum, kata Dai Mubai dengan alasan yang salah. Kamu juga tidak punya tenaga untuk membantah, tepat pada saat ini, sebuah suara gemuk tiba-tiba menabrak Dai Mubai, apakah kamu buta? Dai Mubai terhuyung, menatap dengan marah. Pria gemuk yang menabraknya. Maaf, pria gemuk itu dengan cepat meminta maaf.
Minum terlalu banyak dan tidak memperhatikan. Maafkan aku karena kurangnya keberanian. Mubai mungkin belum menerima pendidikan yang mendominasi di Akademi Shrek, temperamennya jelas tidak separah di karya aslinya. Setelah mengatakan sesuatu yang tajam, dia juga tidak menahan pihak lain. Tunggu, tepat pada saat ini. Kamu memanggil pria gemuk itu, kamu mengenali bahwa pria gemuk ini adalah Ekao. Lagi pula, kamu memiliki kesan yang sangat mendalam tentang pria gemuk yang mesum ini, pihak lain seharusnya tidak menabrakmu tanpa alasan. Dai Mubai, ada apa? Aku sudah minta maaf, Ekao tidak tahu mengapa. Menatap mata anak laki-laki di depannya, hatinya sedikit panik, Xiao Bai. Coba lihat apakah dompetmu jatuh atau tidak. Kamu tidak memperhatikan Ekao, tetapi berkata kepada Dai Mubai. Mendengar itu, Dai Mubai langsung bereaksi dan menghalangi di depan RKO. Kemudian menyentuh dadanya, ekspresinya langsung menjadi dingin dan menatap pria gemuk di depannya. Dia berkata, berani mencuri uangku? Kupikir kau sudah makan empedu beruang dan keberanian macan tutul. Tak disangka, kewaspadaan kalian berdua cukup tinggi. DKO melihat dirinya ketahuan. Dia berhenti berakting dan bertepuk tangan, berkata, uang ini ada di sakuku, jadi itu milik kami. Bagaimana kau membuktikan uang ini milikmu? Aku bilang kalian memfitnah kami. Apa yang kalian ributkan? Ada apa? Pada saat ini, Tianya dan Bule, yang berpakaian rapi, datang. Keduanya mengeluarkan lencana Soul Elder mereka dan menambahkannya ke seragam guru jiwa Spirit Hall. Mengatakan kami adalah orang-orang dari Spirit Hall, jika ada apa-apa, bicaralah dengan kami. Tenang saja. Kami menjamin keadilan, ketidakberpihakan, dan keterbukaan. Luo Le berdiri di depan sambil menghisap cerutu besar ini. Melihat trio cabul telah tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Bukan. Ekspresi dan temperamen kalian bertiga terlihat seperti satu kelompok. Kalian masih berakting di sini? Melihat trio cabul muncul, kau merasa tidak bisa berkata apa-apa. Aku bukan anak kecil berusia 6 tahun. Aku 9 tahun, oke? Hahaha. Dai Mubai di samping. Mendengar perkataanmu ini, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sialan. Ekspresi cabul dan temperamen cabul, sekilas terlihat seperti satu kelompok. Kau seperti ibumu. Hal yang paling kubenci dalam hidupku adalah dibilang cabul. Tian yang membuang cerutu di mulutnya. Dia langsung menunjukkan jiwa bela dirinya, pisau dapur, dan 4 lingkaran jiwa di belakangnya. Tidak apa-apa menyebut mereka cabul. Tapi jangan bilang aku tidak bisa. Sial, aku tidak akan berpura-pura lagi. Jiwa bela diri angsa dilepaskan. Wajah yang sudah jelek menjadi semakin mengerikan, dengan perut besar. Beberapa bulu kusut masih menempel di sayapnya, sangat mirip burung nasar. Di belakangnya, 4 lingkaran jiwa putih, kuning, ungu, dan ungu juga muncul. Ya, kau boleh bilang aku cabul, tapi jangan bilang mereka cabul. Dengan tergagap, jaring ganda Tian Luo juga muncul di tangannya. Penampilannya seperti itu. Hanya bisa menjelaskan bahwa imajinasi tuan muda ketiga cukup kaya. Satu-satunya perbedaan adalah, Luo Le sekarang hanyalah seorang Soul Elder, dengan lingkaran jiwa putih, kuning, dan ungu di belakangnya, 2 Soul Grand Master. Seorang Soul Lord melihat jumlah cincin jiwa ketiga orang itu, mata Dai Mubai memancarkan keterkejutan. Meskipun konfigurasi cincin jiwa ketiga orang itu tidak tinggi, mereka adalah Soul Sect dan Soul Lord yang sebenarnya. Saudara Chen, tunggu sebentar, kamu lari dulu. Dai Mubai juga memamerkan 2 cincin jiwanya sendiri. Dia baru berusia 12 tahun sekarang, dan warna cincin jiwanya kuning. Dia adalah guru jiwa agung. Namun, di bawah White Tiger Possession, dia memiliki sedikit momentum. Hanya 2 sekte jiwa dan 1 penguasa jiwa. Kau lihat Dai Mubai. Dia memutuskan untuk membela pihak lain kali ini demi keadilan, dan membiarkan pihak lain melihat kekuatannya. Tanpa tata krama, memanggilnya Saudara Chen. Saudara Chen, ini bukan waktunya untuk memaksakan diri. Meskipun 5 cincin jiwa lawan itu sampah. Tetapi kamu tidak mengerti kandungan emas dari sekte jiwa. Sial, kamu adalah sekte jiwa. Dai Mubai belum selesai berbicara. Tetapi ketika dia melihat 4 cincin jiwa yang muncul di belakangmu, seluruh orang itu langsung terkejut. Ungu, 4 cincin jiwa ungu. Sialan. Bagaimana mungkin? Pihak lain 3 tahun lebih muda darinya. Mulut Dai Mubai terbuka lebar. Seluruh orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. 4 cincin jiwa ungu. Bagaimana mungkin? Berapa umur anak ini? Dia menatap 5 cincin di tanganmu. Sial, mereka bertiga menunjukkan keterkejutan. Cincin jiwa anak kecil ini. Bagaimana bisa berubah menjadi 4 cincin jiwa 1000 tahun? Sword Douluo, yang diam-diam melindungi cucu kesayangannya, juga sangat terkejut. Tampaknya cucunya memiliki rahasia besar. Pada saat ini, Sword Douluo juga merasakan tekanan, karena begitu rahasia ini disebarkan oleh orang yang berkepentingan, saya khawatir ia akan menanggung guncangan seluruh dunia jiwa. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya saat ini,
Akan sulit untuk melindungi cucunya dalam guncangan ini. Mungkinkah cucunya tiba-tiba menyerah karena dia tahu cincin jiwanya dapat ditingkatkan? Jadi dia tidak memutuskan hubungan dengan Ning Fengzi dan datang ke tempat kecil ini untuk berkembang? Memikirkan hal ini, Sword Douluo merasa lega dan bersalah. Dia mempertimbangkan segalanya untuk cucunya. Pertimbangannya sangat komprehensif. Yang membuatnya bersalah adalah dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Biarkan cucunya berkultivasi dengan tenang dan tumbuh. Sepertinya aku juga harus berkultivasi dengan keras. Jika tidak, jika seorang kakek tidak dapat melindungi cucunya, lebih baik aku mencari tahu dan membenturkan diri ke tahu sampai mati. Sword Douluo mengepalkan tinjunya dan memutuskan untuk melindungi cucunya sambil berkultivasi dengan keras untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun membantu, aku masih perlu membantu untuk 3 udang kecil ini? Apa yang kutakutkan? Hanya 1 Soul Ancestor dan beberapa kamar jiwa. Kita memiliki keunggulan dalam jumlah. Tianya menyalakan cerutu lagi, menghisapnya dalam-dalam, dan secercah hijau muncul di matanya. Kita memiliki keunggulan dalam jumlah, kalau begitu, aku akan memberitahu kalian semua, di hadapan kekuatan absolut. Semuanya adalah tanah liat, kau mengangkat pedang 7 pembantaian pasir di tanganmu, dan tatapanmu tiba-tiba menjadi sangat serius. Dan fokus, kakek, lihat baik-baik, inilah aura yang seharusnya dimiliki pedang 7 pembantaian pasir. Kau bergumam dalam hati. Karena kau tahu bahwa Sword Douluo pasti akan melindungi secara diam-diam, jadi 3 pedang ini. Kau harus membuka jalan baru untuk kakek. Esensi dari pedang 7 pembantaian pasir adalah Dao. Setiap hari menjaga Ning Fengzi. Bagaimana kau bisa menerobos? Ini juga setelah kau menyerap cincin jiwa. Alasan mengapa kau tidak sabar untuk keluar adalah untuk membuat kakekmu merasakan tekanan. Dan melihat dengan jelas jalan di depanmu lagi. Menjadi seorang cucu juga sangat melelahkan. Kakek, aku sangat khawatir untukmu. Tatapan ini, aura ini, bocah kecil ini memiliki sesuatu. Sword Douluo merasakan aura dan tatapan cucunya berubah tiba-tiba, dan dia langsung bersemangat. Dia memperhatikan dengan penuh perhatian, karena ini dan penampilan malas cucunya sebelumnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Pedang pertama, pedang penarik, menghubungkan cincin jiwa pertama di belakangmu. Tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan kayu merah. Badan pedang 7 pembantaian pasir memancarkan cahaya keemasan. Kemudian sebuah pedang diserahkan. Pada saat terlepas dari tangan, pedang itu pecah menjadi 5 bayangan. Ujung pedang memuntahkan ketajaman yang membungkus udara yang merobek. Terlihat bahwa cerutu emas yang tergantung di sudut mulut Tianya jatuh ke tanah. Begitu 5 pedang jiwa melintang di depan dadanya, dia merasakan gelombang fluktuasi kekuatan jiwa seperti gelombang raksasa. Seolah-olah itu adalah keterampilan jiwa penarik. Pupil Tianya menyusut tajam, ingin melihat celahnya. Namun, dia merasakan kedua kakinya tenggelam ke dalam rawa, tidak bisa bergerak, pada saat pedang penarik bersilangan. Dia hanya melihat kilatan dingin di mata remaja itu, kemudian tiba-tiba hawa dingin yang menusuk tulang datang. Suara cipratan darah pada lempengan batu hijau perlahan menghilang, kepala berdarah itu berguling ke kaki DKO. Bola mata itu masih mempertahankan ekspresi ketakutan yang asli, bulu matanya menggantung tetesan darah. Ketika DKO menunduk, tetesan darah hangat kebetulan terciprat di pipinya yang berminyak dan licin. Mengalir ke dalam pakaian dari lipatan siku, ekspresinya ngeri, jakunnya bergerak hebat. Tubuhnya yang gemuk gemetar seperti saringan, menatap kepala di kakinya, lalu menatap pemuda di depannya. Saya melihat pemuda di depannya memegang pedang Kisha yang meneteskan darah, mengenakan pakaian ketat hitam. Di tengah angin malam yang bertiup kencang, cahaya ungu dari lingkaran roh di belakangnya terpantul pada noda darah di kerahnya yang membeku. Tenang di sekelilingnya, memadatkan aura seperti Syura, pada saat itu. Seolah-olah melihat dewa pembunuh remaja berjalan perlahan keluar dari neraka Syura, di belakangnya ada mayat mengambang sejauh ribuan mil. Semua orang dikejutkan oleh adegan ini, seorang remaja yang terlihat berusia sekitar 10 tahun, atau lebih tepatnya seorang anak laki-laki kecil. Metodenya sangat kejam, memenggal kepala orang dengan satu pedang. Melihat adegan ini, aku langsung menoleh dan lari. Kalau mati ada saluran undead, anak ini sama sekali bukan sekte jiwa biasa. Melihat ini, DKO juga ingin melarikan diri, tetapi pedang itu entah kapan muncul di lehernya. DKO menunduk, menatap pedang panjang yang sudah menempel di jakunnya. Bahkan tidak berani menelan air liur, karena takut jakunnya bergerak saat menelan air liur. Lehernya langsung terpotong. Dia segera mengangkat kedua tangannya, menatap dengan ketakutan. Berkata, Tuan Muda, ampuni aku, selama Tuan Muda bersedia melepaskanku, aku bersedia melakukan apa saja. Berikan aku teknik jiwa ini. Apa? DKO tertegun, teknik jiwa apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya, hanya saja aku tidak tahu mengapa. Setiap kali aku mendengar kata teknik jiwa, kepalaku sakit, benar-benar membosankan, tidak ada yang mengerti leluconku. Kamu menggelengkan kepalamu tanpa daya. Lalu menampar wajah DKO dengan badan pedang, berkata, keluarkan koin jiwa emas yang kamu curi, dan semua yang ada padamu. Keluarkan semua koin jiwa emas.
Oke, aku akan memberikan semuanya padamu. DKO mengeluarkan dompet yang baru saja dicurinya dari Dai Mubai. Dan dompetnya sendiri, dan menyerahkannya padamu. Kamu menarik kembali pedang Kisha, melirik pihak lain dan berkata, ya, ya. DKO segera lari tanpa menoleh ke belakang, sambil mengutuk dalam hati. Sial, binatang ini terlalu menakutkan. Siapa suruh Tianya membiarkanmu pergi? Saudara Lang, apakah kamu tidak takut mereka akan membalas dendam? Dai Mubai bertanya dengan bingung, bahkan secara tidak sadar memanggilmu Saudara Lang. Bukannya adik Lang. Jelas, metode kejam dan kekuatanmu barusan menaklukkannya. Aku tidak takut pada mereka sekarang, apalagi setelah aku dewasa. Aku membunuh bukan karena aku suka membunuh. Aku membunuh hanya agar para idiot tidak mendekat. Kamu menyimpan jiwa bela dirimu dan berkata begitu? Dai Mubai sedikit tidak mengerti. Namun, melihat penampilanmu yang tenang ini, ada perasaan kagum yang tak terlukiskan. Namun, sebagai seorang pangeran, dia jelas terbiasa dengan pembunuhan, dan dia tidak merasa takut atau takut. Terima kasih, Saudara Lang. Dai Mubai menatapmu, memegang kantong uangnya di tangannya, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Terima kasih telah membantuku mengambil kembali kantong uangnya. Kalau begitu kau berterima kasih terlalu cepat. Kantong uang ini aku ambil dengan kemampuanku sendiri. Sekarang menjadi milikku.